Oke, Oke, satu, boleh? satu, dua, tiga. Diperbesar dulu, diperbesar. Belum, Pak. Di reset dulu, belum. Oke, udah. Oke. Satu, dua, tiga. Iya. Jadi Demian ini udah nggak nyambung ya teman-teman ya. Tadi saya udah jawab panjang lebar, tetapi memang nalarnya belum sampai ya. Jadi daripada ngulang-ngulang, saya udah mengatakan proper name nggak? Iya, proper name. Dia sendiri yang mintanya itu generic name. Ya, tetapi itu dia katakan apa? Kita mengakui bahwa Tuhan itu memiliki nama, tetapi bukan nama pada esensinya. Tetapi itu merujuk kepada sifat keberadaan dari Allah itu sendiri. Makanya yang ada yang berdaulat. Itu loh. Nah, terus di Islam nih hancur akidahnya. Karena Allah, nih perhatikan ya. Karena Allah itu bukan Nur Muhammad, karena dikatakan Nur Muhammad itu kekal di dalam surah 5 ayat 15. Jadi Muhammad ini adalah Tuhannya Demian juga. Ya, menurut Quran ya, surah 5 ayat 15. Jadi Muhammad yang datang itu adalah Nur Allah, makanya disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad dalam pandangan Ibnu Arabi dan Al-Jili itu dikatakan sebagai tajalinya Allah si Muhammad itu. Jadi Allah bukan Nur Muhammad bukan batu Hajar Aswad, karena di dalam hadis Ahmad 5364 batu Hajar Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Di dalam surat 3 ayat 41 dikatakan yang menghapus dosa itu Allah. Jadi di sini kamu udah menyembah berhala. Ingat di dalam Ulangan 4 ayat 28 batu itu nggak boleh disembah. Jadi Musa menolak menyembah batu, apalagi ada batu menghapus dosa. Ya, itu lain itu. Terus batu Hajar Aswad itu bukan arsi Allah. Di dalam surah 11 ayat 7 arsinya Allah itu dikatakan di atas air. Jadi Allah itu di atas air dikatakan. Sedangkan di dalam hadis Muslim berapa ya? 335. Jadi dikatakan 5032 ya. Dikatakan bahwa arsinya Allah itu, arsinya iblis itu di atas air. Jadi arsinya Allah sama iblis sama. Dan ini bukan kalam nafsi, bukan bukan nama Allah. Nah, silakan dijelaskan Demian ini. Ada yang bukan Allah tapi sama-sama kekal semua. Silakan. Dijawab. 2 menit ya, Bro ya. Satu. Jangan dipotong lah. Oke, tolong dulu diperbesar si Demian ini, teman-teman. Oke, udah ya. 1, 2, Jadi saya 3. Jadi saya koreksi dulu bahwasannya nama Tuhan itu dari sifatnya sama sekali salah, teman-teman. Dalam bahasa Ibrani, kalau dia kan nggak tahu bahasa Ibrani. YHWH itu sores atau akar katanya itu haya. Haya itu bukan kata sifat. Haya itu adalah kata kerja. Jadi orang-orang Ibrani itu, mereka itu memberi nama anak atau bahkan nama Tuhan sendiri itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Yesua juga kata kerja. Tuhan menyelamatkan itu kata kerja. Jadi kau bilang Tuhan itu namanya dari sifat dari mana? Bahkan YHWH sendiri bukan dari kata sifat. Kau ngarang-ngarang aja gitu loh. Kau nggak punya ilmu sama sekali. Terus kemudian kalau saya nyembah Allah, maka saya nyembah berhala gitu kan. Loh, kamu nggak ngaca? Siapa yang disebut sebagai Avodazara oleh orang Yahudi? Orang Yahudi nggak pernah menganggap Islam itu sebagai Avodazara. Kamu loh, kamu yang dianggap sebagai Yahudi sebagai apa? Avodazara. Kenapa? Karena nyembah manusia. Di dalam Torah dikatakan apa? Allah bukan manusia, Elohim bukanlah manusia, sehingga dia berdusta. Elohim itu bukan manusia, kau nyembah manusia. Makanya kamu disebut sebagai Avodazara. Kamu ngerti nggak Avodazara? Pernah nggak orang Yahudi nuduh-nuduh Islam sebagai Avodazara? Nggak pernah. Kau bilang lagi Musa nggak pernah nyembah Allah. Kata siapa? Bahkan dalam kitabnya Yahudi, dalam salah satu terjemahan Yahudi, saya lupa namanya, bahkan dia menerjemahkan kata YHWH itu menjadi Allah. Alif lam lam ha. Ke dalam bahasa Judeo-Arabi. Kamu tahu nggak Judeo-Arabik? Pasti kamu nggak tahu itu, bro. Tapi nggak ada satupun orang Yahudi yang mengakui bahwa Musa itu nyembah Yesus. Ini yang dari tadi kamu nggak bisa jawab, kawan. Coba kasihlah saya satu ayat Musa nyembah Yesus. Kasih dong, bro. Kenapa nggak bisa dikasih? Oke, udah, bro. Udah, oke. Ya. Oke, akunya diperbesar, nggak bisa jawab kan dia kan? Itu kualitas Islam, nggak bisa jawab.
Nih saya tunjukkan ya. Framing aja Bentar, dari bentar, itu. bentar. Ilmu Saya kau itu cuma tunjukkan framing, bro. Isinya. fakta yang menyakitkan nih. Ini bagaimana Nggak, Bang kau nggak Markus? ada ilmu apa-apa Biasa, kok. Orang nggak bisa dulu, jawab Bang kok dari Bentar tadi. dulu Bang Cemak dulu. Saya aneh loh melihat Iya, iya. ini Bang Markus, terkursi Demian moderator aja ini. Bang. Iya, iya. Tadi udah dijelasin bahwa dalam Kristen itu di dalam PLPB udah jelasin semua masalah nama dan sebagainya. Saya Kalau tunjukkan kamu datanya habis ini. Udah Pak, Bentar, nggak kalau apa-apa kamu biar aku aja Siapa? nanti. Di mana si Musa menyembah Yesus? Ya ini yang konyol yang tadi dari tadi udah saya dengar, tapi bolak-balik itu aja. Tidak ada Kualitas dia perubahan. nggak mengerti tentang Mesias Itu aja. soalnya. Tadi tentang Mesias yang turun dari awan-awan di dalam Al-Baqarah 210 udah dijalankan aja. Di dalam Oke, Al-Baqarah Oke, bentar. 1, 2, 3. jalankan. Di dalam Al-Baqarah 210 yang turun dari awan-awan itu Allah. Sedangkan di dalam Daniel 7 ayat 13 yang turun dari awan-awan itu dikatakan seperti anak manusia di situ. Berarti siapa itu dia? Allah. Nah, kan bingung lagi nih. Dia tadi mengakui itu sebagai Mesias yang adalah dia anak Daud atau Ben David itu. Nah, terus Al-Quran ini nih saya tunjukkan Al-Quran yang berbahasa Yunani nih. Ada kata theos. Nih saya bacakan di sini nih. Gnorizete eti dan hu parsei alos theos. Nih Al-Quran mau pakai theos nih. Apakah kemudian ketika di Judeo-Arabik dikatakan diterjemahkan menjadi Allah ya menggunakan Allah alif lam lam ha? Apakah artinya di situ Allah SWT kan bukan Demian, jangan bohong kamu. Kalau kemudian ini berarti ini sesembahannya orang Yunani gitu namanya theos gitu. Lah rusak lagi logikamu. Makanya dari tadi saya udah menjawab terkait Mesias bagaimana. Lalu saya tanya nih tentang ilmu kalam nih ke kamu. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang ilmu kalam. Logikamu aja nggak jalan apalagi ngomong ilmu kalam. Nih Allah bukanlah Nur Muhammad, bukan Nur Allah, bukan batu hitam, bukan arsy Allah, bukan kalam nafsi, bukan nama Allah. Tetapi sama-sama kekal. Kok bisa ada yang kekal selain daripada Allah? Nah ini kan ada 6 nih yang kekal, berarti 6 in 1 gitu Demian konsepnya. Belum nanti sifat-sifat Allah. Jadi kalau Anda minta nih mana Yahweh itu apakah di situ tuh ditolak sebagai sifat? Nih saya tunjukkan ini. Nih saya tunjukkan langsung dari Bible Hub nih. Sorry kok yang ini. Bentar, saya bukakan. Ini yang Yahweh nih. Ya, di sini disebutkan apa nih teman-teman? Nama Yahweh adalah nama pribadi bla bla bla. Terus tapi di sini disebutkan apa? Sifat ini loh, menandakan sifat kekal dan keberadaan diri Allah serta senantiasanya terhadap janjinya bla bla bla. Jadi jangan bohong Islam. Gak bisa saya raja data. Saya raja data, saya nggak bisa tuh kalau orang bohong itu langsung ketahuan pasti. Ayo dijawab deh. Ya. Udah langsung keok berkali-kali tadi. Dari awal keok terus. Ayo bantah dong, tunjukin data. Ini mau bantah santai aja, bro. Oke, jadi 1, 2, 3. Kiamat tunjukin di bawah itu adalah sebuah penjelasan, bukan definisi kata. Kalau misalkan kamu mau belajar bahasa Ibrani, YHWH, shoresnya itu adalah haya. Haya itu adalah kata kerja. Itu verb, bukan adjektif. Sedangkan yang tadi kau tunjukin itu bukan definisi kata, itu penjelasan, gak nyambung gitu loh. Jadi kau bilang saya gak nyambung, dari tadi tuh kau framing aja. Kau gak punya ilmu, gak usah bahasa Ibrani aja, kau gak bisa, kau framing aja dari tadi gitu loh. Kemudian kau bilang dari tadi saya gak bisa jawab pertanyaan kamu. Saya kan udah bilang kalau kau bisa tunjukin datanya Musa nyembah Yesus baru saya jawab. Kau maksa saya Demian jawab. Wong kamu sendiri nggak jawab, ngapain saya harus jawab? Kan gak apple to apple, saya jawab, kamu nggak jawab. Kalau apple to apple, kamu nggak jawab, saya nggak jawab. Karena dari tadi saya minta data, kasih ayatnya. Dalam Torah Musa nyembah Yesus. Kemudian Abraham nyembah Yesus. Adam nyembah Yesus. Semua nabi nyembah Yesus, nggak ada datanya. Masalah mengenai nama Allah. Kalau memang orang Yahudi itu mereka tidak menyamakan Tuhan mereka, nggak mungkin mereka menerjemahkan nama Yahweh diganti dengan Allah. Coba kau buka Judeo-Arabik ulangan enam ayat 4, disamain. Bahkan kalau ditanya sama orang Yahudi, benar nggak Tuhan kalian sama dengan Islam? Sama, mereka bilang sama.
Tapi kalau ditanya sama orang Yahudi, benar nggak Tuhan kalian sama seperti Kristen? Coba ditanya. Benar nggak orang Kristen Tuhannya sama seperti orang Yahudi? Nanti diludahin, bro. Kemudian yang terakhir, masalah tentang Mesias yang turun dalam awan. Jadi Mesias yang turun dalam awan itu pertanyaannya Tuhan atau bukan? Di dalam kitab Neviim sendiri dikatakan sebagai manusia. The son of man, anak manusia loh, kau Tuhanin, aduh. Oke. Tapi kalau kitab kamu sendiri kau baca gimana? Sudah bro. Ya, ini ya. Nih, saya tunjukkan lagi nih. Tak. Aku diperbesar. Nih ya. Buka kamera. Satu. Ya, sebentar. Ini kan saya kan selalu pakai data ya. Oke, nih. Bentar, saya buka dulu kameranya. Matius 24 ayat 30 ini ya. Nih. 1, 2, 3. Jadi iya. Jadi kalau kekristenan itu sudah di dalam terang Allah. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa apa? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua manusia di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di dalam Yohanes 9 itu Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu dia. Ya. Jadi jelas di dalam Daniel 7 ayat 13, kamu sendiri nggak bisa menjelaskan dalam sudut pandangmu itu seperti apa. Kamu ini kan Yahudi bukan? Islam juga, Islam ke Yahudian. Ini nanti siap-siap teman-teman Islam, akidahnya Demian ini akan campur ke Yahudian. Nanti akan jadi Zionis dia, Zionisnya Islam. Jadi udah ngawur sekali pemahamannya. Nah, tadi kamu mengatakan gini, kiamat itu kan yang saya maksud kan definisi, bukan penjelasan. Saya tahu Demian. Sekarang kamu pikirkan baik-baik deh, apa bedanya definisi sama penjelasan? Itu sama saja, definisi itu ya menjelaskan. Jadi kamu di sini aja kamu udah langsung keok. Tahu saya itu bicara tentang YHWH itu merujuk pada nama dan seterusnya. Itu iya, ini loh penggunaannya, nama adalah nama pribadi dan perjanjian. Ini kan juga tadi sudah saya tunjukkan di dalam buku ortodoks pun seperti itu. Tetapi ini maknanya untuk apa? Ini kan juga dimaknai ini, nama Yahwa adalah, ini kan makna, ini definisinya dijelaskan. Tetapi ini menjelaskan tentang apa? Tentang sifat, karena yang ada dan berdaulat. Masa Anda nggak ngerti yang ada dan berdaulat itu apa? Ini kan logika ini ya di bawah rata-rata. Ini Demian dijawab dong. Allah, Nur Muhammad, Batu Hajar Aswad, Arsi, Kalam Nafsi, nama Allah ini kekal atau tidak? Dijawab ya. Kalau nggak bisa jawab ya Islam tahulah kualitasnya. Oke. Thank you. Bisa dia. Kalau di Islam itu konsep ketuhanannya itu udah jelas. Beda sama di Kristen, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Roh Kudus bukan Bapa. Ada 3 pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat, satu substansi, yaitu Allah. Itu namanya Triteos. Jadi kalau di Kristen, di Islam itu kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, bukan 3 di dalam satu. Kalau Tuhan kamu itu 3, 1, 1, 3. Tuhan kamu berapa pribadi? 3, tapi satu. Gimana? Coba kalau ada 3 pribadi ya 3 Tuhan lah. Saya, pribadi kiamat, kemudian pribadi KTP itu 3 loh, 3 orang. Kita 3 ini loh. Demian, KTFP, kiamat, 3 pribadi. 3 pribadi, 3 orang. Kita ini ada 3 orang loh. Saya bukan KTFP bukan saya bukan kiamat. Tapi kita satu, yaitu manusia. Sama Tritunggal, Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak. Tapi ketiganya satu Allah, sama kan? Bedanya apa? Enggak sama. Demian satu pribadi, KTP satu pribadi, kiamat satu pribadi. Tapi kita bertiga adalah manusia, satu manusia. Nggak ada bedanya sih.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah anak manusia yang tadi ya. Itu anak manusia apa Tuhan sih bro? Yang datang itu. Tadi kan kau baca di Matius 26. Matius 26 ayat 31. Anak manusia datang dengan kemuliaan. Itu kan anak manusia yang datang. Apa mata kamu katarak gitu loh bro? Apa kamu bacanya tapi otak kamu di pantat gitu, makanya nggak ngerti. Kan anak manusia datang dalam kemuliaannya bersama dengan malaikatnya, kan anak manusia. Atau kamu nggak waras bro? Saya curiganya kamu nggak waras. Anak manusia datang dibilang Tuhan yang datang. Aduh, koplak. Jadi kamu bilang saya nggak waras, IQ saya rendah. Kok coba kau ngaca lah bro. Aduh, saya kasihan sama kamu bro. Oke, udah. Kasihan. Udah. Jangan. Udah. Oke, bagus. Nggak apa-apa. Kelihatan Islamnya Pak. Nah itu udah, kalau udah ad hominem dia udah langsung kalah itu, karena dia merasa aduh. Gimana sih? Ini udah langsung pojok banget nih, ya. Ya, tenang, ini waktu saya bermain kalau udah seperti ini. Anda tenang teman-teman, tenang. Ini saya di sini sangat-sangat paham. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Iya, jadi Anda tadi nggak bisa membantah bahwa seperti anak manusia ini adalah Mesias. Nah, yang menarik, Yesus sendiri tadi udah mengatakan bahwa itu adalah dia. Nah, yang menarik, di dalam Yohanes 3 ayat 13 dikatakan ini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Itu siapa? Anak manusia. Dan Yesus memastikan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Karena ini bicara tentang apa? Beda loh ya, antara dinaikkan dengan dia yang telah turun dan dia yang telah naik dari surga. Ini dua hal yang berbeda. Kalau Anda nggak mengerti bahasa ini, belajar lagi logika, ya. Dan kalimatnya di sini, ini juga kalimatnya apa di sini? Seperti. Nah, kok ada kalimat kok kata-katanya kok seperti ini dalam bahasa Ibraninya nih, saya lihat nih, atabar di sini. Makanya diterjemahkan sebagai seperti. Ini merujuk kepada bagaimana kemanusiaannya ini. Ini juga membahas tentang Mesias, ya. Jadi seperti anak manusia. Loh, siapa dia? Kalau dia dikatakan seperti anak manusia, berarti dia bukan hanya manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Itu, ya. Terus tadi Anda membahas tentang akidah Islam. Anda nggak bisa bantah di sini. Apakah Allah sama dengan Nur Muhammad? Beda. Antara sama dengan batu hajar aswad, kan batu hajar aswad kan menghapus dosa habis-habisnya kalau dicium, ya. Jadi Islam sudah menyembah berhala, melanggar hukum Taurat di dalam Ulangan 4 ayat 28. Jadi Islam ajaran berhala, ya, pagan Quraisy. Makanya Muhammad mengatakan dirinya itu sesat di dalam surah 93 ayat 7. Jadi Nabi Anda nih, Anda sampai mulut Anda kotor. Kenapa mulut Anda kotor? Nyerang pribadi. Karena Anda nggak mampu. Nih saya tunjukkan, Muhammad ini orang sesat demian. Perhatikan, matamu di papan. Nih, surat Ad-Duha ayat 7. Nih, Habis. sesat dolan. Ya, tuh silakan. Yang nabinya sesat, lanjutkan. Jadi kawan-kawan, saya ini udah melihat corak-corak wanes dalam tubuh kiamat. Saya curiga nanti ntar lagi dia bakal dibidatkan sama teman-teman ortodoksnya. Jadi kalau kau bilang Yesus turun dari sorga, kalau dia turun dari sorga, artinya dia bukan manusia. Karena manusia kan bukan dari sorga. Yang turun dari sorga antara malaikat atau Tuhan. Kalau misalkan dia Tuhan, datang, kan kau bilang kan seperti manusia kan? Kalau seperti manusia berarti kan bukan manusia, tapi cuman seperti itu teologi wanes bro. Teologi wanes. Bukan Tritunggal itu bro. Kalau Tritunggal dagingnya ini diciptakan, jadi Tuhan itu minjam daging bro. Kalau kita belajar tentang duit kristologi, Tuhan ini minjam daging, jadi dagingnya dari mana? Bukan dari sorga. Tadi kan dibilang kan, turun dari sorga, tapi sayang dagingnya ketinggalan bro. Dagingnya bukan di sorga tapi di bumi. Jadi Tuhan kemudian berinkarnasi ngambil daging manusia. Daging manusianya dari mana? Dari Maria. Jadi Tuhannya ini pakai daging manusia. Itu namanya kalau Maliki bilangnya itu teologi kerasukan. Kenapa kerasukan? Karena ada daging manusianya, kemudian ilahinya ngerasuki tubuh manusianya. Dan tubuh manusianya ini Protestan pasti kejang-kejang nih. Tubuh manusianya itu bukan pencipta teman-teman. Ini saya bongkar di sini nih.
Menurut kiamat, tubuh manusianya itu ciptaan. Kata siapa? Bukan kata saya ya teman-teman ya. Itu kata kiamat. Dia nggak berani bilang tubuh manusia Yesus itu datang dari sorga. Padahal kan Alkitab bilang kan, Yesus itu turun dari sorga. Tapi dagingnya bukan dari sorga, tapi dari dunia gitu. Karena memang mereka nggak mau dibidarkan jadi wanes, makanya kiamat nggak mau mengakui itu. Saya tahu bro, kamu sebenarnya wanes bro. Jujur aja kawan, nggak usah gitulah. Kau jujur aja, nggak usah bila-bila Tritunggal lah bro. Oke. Saya tahu cara kamu bro. Udah Demian. Jadi begini Demian, saya sekarang Lanjut aja, Pak. Sampaikan. Jadi begini. Anda tidak berhak menjelaskan ketertunggalan di dalam iman Kristen. Enggak apa-apa. Ini kan diskusi. Ya, Anda tidak berhak ya. Jadi bentar Bang Camat, bentar ya. Semua yang Anda sampaikan itu tidak benar. Orang Salah semua. gampang kok pertanyaannya gitu-gitu toh. Oke. Gitu-gitu aja Iya, tapi orang bisa gampang jawab. kok. Kenapa? Yo bisa lah, nggak mungkin kiamat nggak bisa jawab. Orang saya baca dokumen-dokumen gereja kok. Oke. Ya. Gereja Saya kamu sangat kan paham, ortodoks, orang beda saya sama Protestan Oke, bro. oke. data konsili segala macam saya baca. Udah ratusan literatur sampai panas. Itu kan Saya dari tadi aja ortodoks, saya habis belajar kok. bukan dari Protestan bro. Udah, 1, dah ya. 2, 3. Diam ya. Yang pertama nih, ya saya tunjukkan di dalam 1 Korintus 15. Khawatirnya kalau saya nggak menjelaskan ini nanti ada orang yang nggak paham tentang ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 47 kan dikatakan gini, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmania. Manusia yang kedua berasal dari surga. Nah, ini bukan artinya dagingnya ini tidak mengambil dari kodrat jasmani Bunda Maria, bukan. Kenapa? Karena ini merujuk kepada hipostasis dari Sang Firman. Jadi kalau merujuk kepada Yesus Kristus, maka dikatakan bahwa Sang Firman yang mengenakan kodrat daging ini, dia dikatakan yang telah turun dari surga. Dan kamu tadi sudah mengakui bahwa yang turun dari surga, kalau nggak malaikat, dia Tuhan. Nah, kalau Teofani itu bagaimana? Teofani, misalkan di dalam Kejadian 18, tadi di awal sudah bahas, di situ berbentuk apa? Manusia. Kamu udah mengakui, kamu bilang tiga Tuhan di situ. Ternyata terbantahkan, data ortodoks tidak seperti itu. Ya. Gak usah berdalih, tanya siapa. Saya nggak butuh, saya nunjukin data dari ortodoks di situ. Ya, kamu di situ udah langsung keliru. Dari tadi kamu keliru terus. Ya, jadi kalau seperti manusia, berarti ini suatu tipologi. Makanya dia tidak hanya manusia saja, tetapi dia adalah Allah atau Tuhan. Dia penguasa. Nah, terus bicara tentang kodrat jasmania Kristus, Santo Cyril dari Alexandria menjelaskan kodrat daging bukanlah Allah, kodrat Allahnya juga bukan kodrat daging, tetapi ketika Sang Sabda yang kekal itu mengenakan kodrat daging, maka dikatakan sebagai daging Allah. Makanya di sini dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa manusia yang kedua ini, Sang Sabda yang mengenakan daging ini, itu dari surga. Bukan artinya dagingnya itu ada di surga, enggak. Karena Tuhan itu tidak berdaging di dalam kekekalan. Ya udah. Ya, seperti itu. Jadi jawab pertanyaan saya, Allah itu nama atau tidak? Terus tentang ketauhidan tadi dijawab, Dek. Ini sangat memalukan Islam. Benar-benar ditagih terus, nggak bisa jawab. Oke. Tuh Bang Ade Rian tuh, jawab di bawah Bang Ade tuh. Difitnah Bang Ade, dibilang sama Demian Kejadian 18 ayat 1 itu Bang Ade jelasin tiga Tuhan itu. Ngawur itu si Demian tuh. Ngawur. Oke, silakan dibesarkan. Tuh, langsung Bang Ade bilang apa? Betul. Nggak mungkin itu keliru. Ayo dijawab deh. Jadi saya lanjut ya teman-teman ya. Waktu teologinya kiamat ini, waktu Tuhannya bertemu sama Abraham, dia nggak minjam daging teman-teman. Teofani namanya itu mereka bilang, penampakan Elohim. Jadi Tuhan bertemu Abraham itu, dia nggak minjam daging. Tapi lucunya 2000 tahun yang lalu, pas dia inkarnasi, dia malah minjam daging. Kan lucu. Ini nggak konsisten sama sekali gitu loh. Bahkan Yesus sendiri kan bilang dia kan dari sorga. Kau kan bilang tipologi seperti manusia. Kalau seperti manusia artinya bukan manusia. Itu asumsi kamu, saya tahu bro. Kamu tuh sebenarnya wanes. Kamu jujur aja. Emang Tritunggal itu nggak bisa dijelaskan. Tadi aja Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya berbeda, pribadinya berbeda, tapi satu kan sama. Yang namanya pribadi kan person. Sama kayak saya, KTP, kemudian kiamat. 3 pribadi kita ini loh bro. Kita nggak satu pribadi.
Demian, KTFP, kiamat. 3 pribadi tapi sama-sama manusia. Emangnya kiamat monyet kan enggak? Emangnya Bang KTFP ini monyet kan enggak? Jadi kalau kamu Tritunggal, kamu jadi Triteos. Kalau kamu jadi Wanes, apa ya? Kalau Wanes ini jadi gila. Kalau Wanes jadi gila. Kalau Tritunggal jadi Triteos. Kalau Wanes ini jadinya itu gila. Kenapa gila? Karena Yesus berdoa ke dirinya sendiri. Jadi lucu bro kawan, kau nggak usah kau ngomong-ngomong masalah ketuhanan, nggak pantas kau bro. Kenapa? Karena di Kristen itu belum final ketuhanannya. Wong Katolik sama Ortodoks saja belum final. Roh Kudus kalau dari mana menurut Katolik? Beda sama Ortodoks. Jadi kalian itu ketuhanannya belum final. Kalau di Islam ya udah final. Tuhan kita cuma satu, enggak 3 dalam 1, 1 dalam 3. Macam mana pula kawan? Dia Sema Israel Hashim Eloheinu Hashim Echad. Hashim satu loh dibilang. Oke, Demian. Oke, bentar dulu Bang. Bilang 3 dalam 1. Bang Hos, saya ada kerja bentar aja. Bentar aja keluar saya. Kalau ada yang teman-teman Terus siapa yang bisa bantu timer? Coba. Bentar. Kalau ada yang teman-teman naikkan 1 orang yang bisa timer ya. Coba ada yang bisa bantu nggak timer? Atau Pak MP Farisi bisa nggak? Ini kan aja. Nggak usah dibukakan kamera, tapi kalau kiamat udah nyerah sih nggak apa-apa sih bro. Kalau kiamat tidak. Ini justru makanan saya itu narasimu barusan. Itu narasi blunder itu, serius. Narasimu blunder. Oke, Lihat ini habis Bang ini ya. Putra. Oke, Bang Putra ini saya kenal Bang Putra ini. Bang Putra ini orangnya. Yang mananya yang masalah 3 pribadi. Oke. Blunder. Ya, tenangkan dirimu. Oke, tenang. Ini Bang Putra ini netral. Belum level kawan, kau belum level sama saya kawan. Demian, tenang dulu. Belum level kok nggak bisa jawab apa-apa. Gimana sih Demian? Orang juga tahu kali. Sendiri. Bang Putra. Oke, siap. Bang Putra. Monitor. Aduh, Bang Putra ini juga lagi ngopi. Maaf, saya turunkan dulu. Ya. Lagi ngopi dia kayaknya. Aduh, itu ada yang bisa tuh pasang timer tuh, namanya Book Harry. Coba. Ayo, kalau pakai timer ayo sudah. Pakai timer kah? Berapa menit? Ah, itu tuh sudah Pak. Ada Kak Book Harry. Oke. Tolong 2 menit ya. 1 orang 2 menit ya Bang ya. 1 orang 2 menit. Tapi saya Ya, boleh 2 menit boleh. Ayo, aku diperbesar. Bentar. Oh iya, dia dibukakan dulu. Asik ini. Kiamat masih aman gak nih kiamat? sabar, tunggu Sangat-sangat aman dong. Gak usah ini bro, saya ini debater kok. Udah biasa debat. Saya takutnya kamu udah nyerah gitu bro. Dari tadi logikanya. Soalnya argumen saya terlalu pedas. Gak mungkin. IQ saya 136 bro, nggak mungkin. Narasi sesimpel kamu itu kemudian saya nyerah dulu. Kamu tes IQ di mana bro? Oh ada. Resmi ada. Oke, udah mau mulai. Berapa bro? Kamu kok mau jadi banget lah. Bang KTFP berapa Ya, memang orang? faktanya begitu kok, buktinya aja kamu kelabakan. Oke, aku buka ya kameranya ya. 2 menit. Kelabakan kenapa kamu yang Gak kepanasan? perlu, orang juga tahu kok orang matematik itu IQ-nya berapa gitu, nggak mungkin IQ-nya itu di bawah 100. 2 menit kak, mereka ini 2 menit kak. Begitu kamu bilang mulai, mereka mulai kak. Kalau kamu belum hidupkan itu timernya, belum mulai mereka. Jadi kamu ngomong aja kak, silakan kak. 2 Boleh menit ya. dijalankan. Oke. Sudah. Oke, jadi Demian, kamu kalau masih pandangannya masoret ya, lalu YHWH itu adalah proper name di dalam esensinya. Kalau masih gitu wajar kamu wanes. Lah sedangkan saya nggak memahami seperti itu. Jadi nggak mungkin saya wanes. Itu yang pertama. Terus kamu tadi nggak bisa jawab pertanyaan saya. Semua pertanyaan saya nggak bisa kamu jawab. Ya. Bahkan salisu salah saja kamu bohong. Di situ kamu bilangnya 1 dari 3 dari 1 kamu tadi bilang. Padahal di situ 3 dari 3. Nah, ketahuan lagi kamu akidah Islam surah Al-Maidah ayat 73 kamu nggak ngerti Arabnya di situ. Hancur ya, udah kosong dari tadi. Ya. Terus prinsip dari sang Bapa. Sang Bapa ini disebut sebagai sang sumber.
Jadi ketika kita memiliki satu Allah yaitu Sang Bapa, 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi ini prinsip kemonarkian ini dimiliki oleh Sang Bapa. Ya, dan Sang Firman dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku yang datang dan keluar dari Bapa. Jadi sumbernya satu yaitu Sang Bapa. Begitu juga Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul, Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus itu keluarnya dari Bapa. Ketika kita bicara keluarnya dari anak, itu bicara tentang energi, bukan bicara tentang esensi. Itu udah bahas tentang kristologi. Tapi dalam Trinitas, di dalam kekekalan, sumbernya itu hanya Sang Bapa. Makanya kamu belajar dulu esensi, energi, lalu bicara tentang hipostasis itu bagaimana. Nah, Roh Kudus adalah Allah, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Terus terkait Katolik Roma, tadi kamu kan nggak ngerti ya. Ini saya tunjukkan di dalam katekismusnya sendiri nomor 244, ini baca ya sampai 267. Di sini diakui bahwa kredo yang mereka miliki ini adalah kredo yang baru. Jadi tentang bagaimana tentang Katolik dengan Ortodoks ini sudah disepakati bahwa yang di 325 381 itu yang non filioque. Terus yang selanjutnya di Islam apakah sama? Enggak, berbeda. Karena Allah, orang-orang Wahabi Allahnya rambutnya keriting, berambut hijau. Nih lihat nih, Allah Anda. Silakan dijawab, dibantah. Iya. Bentar Damian, sebentar, sabar ya. Oke. Kita mulai waktunya dari sekarang. Iya, jadi kiamat udah ngakui sendiri bahwa doktrin Katolik itu doktrin baru, jadi kiamat yang paling tua. Pokoknya ortodok itu yang paling tua, teman-teman. Makanya aku bilang kan ya, mereka itu masih debat. Orang Katolik sama ortodoks itu masih debat. Jadi Katolik nganggap ortodoks itu sebagai skisma. Menurut Katolik, Holy Spirit itu from the Father through the Son. Tapi kalau menurut si ortodoks, dari Roh Kudus itu from the Father dan juga the Word itu from the Father. Itu aja masih berbeda gitu, masih ribut-ribut mereka. Tuhan mereka itu belum final, teman-teman. Katolik sama Ortodoks ini belum final terus, masih kontok-kontokan. Nggak ada gunanya kita bahas masalah ketuhanan, kawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kau bilang saya Wanes. Saya ini Islam, bro. Agama saya Islam. Kalau kamu kan Kristen, tapi Kristennya ini kamu takut jadi apa? Kamu takut jadi Wanes. Kau bilang Yesus dari sorga, tapi dagingnya dari bumi. Kan lucu. Yesus dari sorga, tapi dagingnya dari bumi. Lucu sekali. Kemudian poin yang ketiga, semua pertanyaan kamu saya nggak jawab. Gini bro, kalau apple to apple, kamu juga jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya kan kamu nggak pernah jawab, karena nggak bisa dijawab. Karena itu makanya apple to apple saya nggak jawab juga. Nah, jadi Tuhan kamu itu kan kau bilang sistemnya seperti monarki. Aduh, kok Tuhan macam apa itu? Masa Tuhannya pakai sistem monarki gitu loh? Kalau Tuhan itu satu, dia nggak bersistem kayak monarki. Kok Tuhan kok monarki sistemnya? Dalam Torah itu dikatakan apa? Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel Hashim Elohim Hashim Echad. Hashim itu cuma satu, nggak usah pakai monarki. Kenapa kau pakai monarki? Karena ada Yesus. Yesus itu dia punya kodrat manusianya. Gara-gara itu makanya ada Tuhannya pakai monarki. Kan begitu. Ada Tuhannya, ada tingkat-tingkatnya. Benar nggak bro? Tuhannya punya tingkat-tingkat. Oke, waktunya habis. Berganti. Silakan Bang Kiamat. Oke, boleh diperbesar. Oke, sebentar. Saya bukakan. Jadi kalau Demian nggak paham apa arti dari monarki, ini prinsip dari Sang Bapa itu adalah Sang Sumber. Ya, mulai. Jadi Sang Anak itu dia yang ada di dalam Sang Bapa dan Roh Kudus yang ada di dalam Sang Bapa. Artinya karena hanya ada satu Allah saja, tidak mungkin ada yang di dalam diri Allah yang bukan Allah. Makanya itu benar yang dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Jadi pasti yang ada di dalam diri Allah itu Allah. Makanya dikatakan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kalau Anda mau membahas, kalau Anda bisa bahas tentang gramatikal di situ, ayo kita adu gramatikalnya. Yohanes 1 ayat 1. Tidak bisa di situ terbantahkan. Justru di Islam ini masih bingung. Firman Allah dikatakan kekal. Tapi kalau ditanya firman Allah apakah Allah? Bukan Allah. Firman Allah bukan Allah. Berarti firman Allah yang kekal ini selain daripada Allah, karena ada yang kekal selain daripada Allah. Coba paham nggak ini kira-kira Demian? Pasti nggak paham karena IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, tetapi ketika kekristenan memahami bagaimana Allah yang satu yang memiliki
firman dan memiliki roh. Di situ bukan 3 Allah. Kalau 3 Allah itu terpisah. Bapa terpisah sendiri, anak di luar dari sang Bapa, Roh Kudus di luar dari sang Bapa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa? Ketika aku yang datang dan keluar dari Bapa, Yohanes 8 ayat 42. Tetapi dia mengatakan apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 9 sampai 10. Saya hafal ayatnya. Kenapa? Karena IQ saya 136, nggak mungkin saya nggak hafal. Itu ya. Terus Demian ini, Demian selalu halusinasi ya. Nanti saya tunjukkan mazhab-mazhab Islam. Kamu jangan halusinasi Demian. Antara Sunni dengan Syiah itu perang, mereka bunuh-bunuhan tuh di Syria sono. Bahkan Arab Saudi itu Demian. Iya. Bentar, Demian. Apakah Ya, Anda kasih berani- 3 menit Saya aja. sih oke-oke aja sih, 3 menit 20 menit. 3 menit sepakat ya? Demian. Answer. Iya, 3 iya, menit. iya. Oke, kita mulai. Siap. 3 menit ya. Iya, jadi saya tidak pernah menemukan Sunni sama Syiah berperang. Kemudian yang Sunni ini berkata begini, Allah itu punya 3 pribadi. Atau misalkan apa namanya, firman itu keluar dari Bapa dan juga Roh Kudus keluar dari Bapa. Nggak pernah ada. Antara perang sesama Islam itu bukan masalah ketuhanan. Tuhan itu 3 pribadi atau nggak ada, bro. Kalau tanya sama orang Sunni, Tuhan itu berapa? Qul huwallahu ahad. Tanya sama orang Syiah maupun Sunni, dua-duanya jawabannya sama, nggak ada. Ibaratnya yang satunya 3 pribadi, yang satunya bidat, yang satunya Roh Kudus keluar dari Bapa, tapi yang satunya Roh Kudus keluar dari Bapa dan juga anak. Yang mana yang betul? Di Islam nggak ada Tuhan itu 3 pribadi, bro. Coba kau tanya sama orang-orang Islam, ada nggak Tuhan itu 3 pribadi? Nggak ada. Tapi kalau di Kristen, Tuhan itu ada 3 pribadi dan 3-tiganya berbeda, pahamnya berbeda. Orang Protestan sama Ortodoks beda. Orang Ortodoks sama Katolik juga beda. Jadi mana yang betul teman-teman ya? Nanti kalian bisa mikir aja sendiri. Kemudian penjelasan masalah firman. Firman itu apa sih, bro? Firman itu kan artinya kan kata-kata. Kalau saya nggak ngomong kan saya nggak punya, suara saya nggak ada. Contoh nih, saya nggak ngomong nih 1 menit nih. Tadi ada nggak firman? Saya nggak ada. Kata-kata saya nggak ada. Firman itu cuma kata-kata. Jadi lucunya ketika kau gunakan paham firman itu adalah Allah, kau kutip dari Yohanes 1 ayat 1, itu pemahamannya itu mirip Plato, bro. Kau pernah baca tulisan Plato nggak? Itu sama tuh, bro. Pada mulanya adalah firman, in archeno logos, kaiho logos dan seterusnya. Itu pemahamannya Plato, filsafat-filsafat Yunani. Nggak usah kau campurkan, bro. Kemudian apalagi ya? Pertanyaan saya kan lu nggak bisa jawab kan pertanyaan saya. Jadi saya mau maksa kau jawab pun ya sampai kapan pun nggak bisa, karena kita tahu bahwasanya Yesus atau Isa itu baru muncul 2000 tahun yang lalu. Jadi orang-orang sebelumnya, sebelum Yesus itu nggak ada yang mengenal Yesus. Tuhan mereka juga namanya bukan Yesus. Orang Yahudi Tuhannya namanya Yahweh. Yesus itu nama pasaran. Bahkan sejak perjanjian lama Yesus itu sudah ada. Jangan kalian bilang Yesus itu di perjanjian lama nggak ada, kalian salah. Yesus itu sudah ada, tapi Yesus itu nama manusia, nama muridnya Musa. Tapi saya nggak tahu ya kenapa bahasa Indonesia tuh mereka rubah-rubah tuh. Nah, satunya namanya Yosua, satunya namanya Yesus. Kan dibedakan nih, tapi bahasa Ibrani dua-duanya sama tuh. Yesus, Yehosua dua-duanya. Bahasa Yunani juga sama, Yesus binon sama Yesus Kristus. Dua-duanya sama tuh. Jadi mereka mau membedakan antara nama Yesus sama nama Yosua. Nama Yesus nama pasaran, bahkan ada pemain bola namanya Yesus. Waktu Kalau nama habis, Tuhan Demian, waktu Anda sudah selesai, brother. bisa. Oke, bentar aku buka dulu kamera. Hancur, nggak bisa jawab semua pertanyaan. Mulai ya. Mulai ya, kiamat. Iya. Hancur ya Islam ya. Demian, kamu kalau bilang di Islam, itu masalah ketuhanan kami final gitu. Ngawur kamu ngomong final. Nih kamu lihat dulu nih. Nih, taris dari hadis Ibnu Abbas nih. Telah menceritakan pada kami Hamad bin Salama dari Qatada, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah bersabda, aku melihat Robku dalam bentuk pemuda Amrat berambut keriting dengan pakaian berwarna hijau.
Ini makanya, ini sumbernya nih, mereka sampai nunjukkan kitabnya juga nih. Ini judulnya apa? Salafi Tobat. Ini karena orang Wahabi, orang-orang Arab Saudi pandangannya Allah itu rambutnya keriting laki-laki, demian punya tuyul Allahmu itu. Laki-laki di sini. Makanya dikatakan surah 6 ayat 101. Bagaimana mungkin Allah bisa punya anak kalau Allah nggak punya istri? Jadi Allah Anda itu laki-laki. Perhatikan itu tekstual loh. Ya, jadi Allah nggak bisa punya anak kalau Allah nggak punya istri. Terus ini lagi saya tunjukkan. Ini bahasa Arab semua ya. Pastinya teman-teman nggak ngerti. Nih saya tunjukkan ini artinya apa. Nih lihat nih. Ketika Tuhan ingin menciptakan dirinya, waduh, tubuhnya Allah ciptaan ternyata teman-teman. Terus dia menciptakan kuda, dari kuda berlari kencang dan mereka berkeringat, maka Allah menciptakan dirinya dari ras tersebut. Astagfirullah. Jadi fisiknya Allah dari keringat kuda, fisiknya Allah ciptaan yang rambutnya keriting, yang pemuda amrat. Itu faktanya demikian ya. Terus saya tunjukkan lagi. Ini Anda nggak tahu menau Anda tentang Islam ya. Ini saya tunjukkan kitabnya nih. Jangan bilang, wah itu PDF. Kelihatan orang nggak pernah belajar Anda itu. Nih, Imam Az-Zahabi Al-Arsisi nggak sana Allah. Tadi kan Anda ngomongnya kan Allah kan. Terus yang menarik ini sebelum lupa ya. Tadi Anda bilang firman itu nggak ada. Kalau Anda diam, firman nggak ada. Berarti Anda Mu'tazilah. Rusak ini orang-orang api, rusak akidahnya, dihajar sama Demen. Padahal orang api itu paling benci sama orang-orang yang mengatakan firman Allah itu adalah ciptaan. Orang Mu'tazilah. Karena orang-orang Asy'ari mengatakan ini, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, karena di situ ada firman Allah. Jadi firman Allah ketika dikatakan makhluk oleh Demian sama saja menampar mukanya gurundanya yaitu Zuma yang membiayai Demian kehidupannya dia itu. Parah banget kamu. Nih lihat nih, Allah dipangku oleh 4 orang malaikat. Allahmu ini baby atau gimana sih? Ya. Terus lagi di sini orang Syiah mengatakan Al-Quran itu palsu. Bayangkan Quranmu sekarang itu palsu kata orang Syiah. Ayo. Waktunya habis. Oke, gantian Demian. Oke. Iya, kalau masalah kitab palsu. Kita mulai dulu waktunya Demian ya. Demian, start from here ya. Oh iya, belum. Lanjut. Bicara. Kalau masalah kitab palsu di Ortodoks itu kitabnya lebih banyak dari Katolik. Katolik kitabnya lebih banyak dari Protestan. Protestan kitabnya tidak lebih banyak daripada Katolik dan juga Ortodoks. Jadi Ortodoks ini kitabnya yang paling banyak daripada tiga-tiganya. Jadi pertanyaannya kalau misalkan Anda tadi mengatakan palsu kitab siapa yang palsu? Bahkan kamu nuduh orang Yahudi kan kitabnya palsu. Artinya memang bahwasanya kitab kalian itu memang udah palsu. Dari zaman ke zaman itu memang udah dirubah-rubah sama manusia, maka benarlah kata Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah hadis yang tadi kau berikan. Hadis itu ada doif, kemudian ada yang sohi. Jadi hadis yang kau tunjukin itu kan rata-rata kan doif, hadis-hadis palsu dan lain-lain yang tadi kau tunjukkan. Ngapain saya jawab itu gitu loh. Kalau mau tunjukin hadisnya sohi, jangan yang kau bacanya yang lain-lain. Jadi saya nggak perlu jawab itu. Kemudian yang ketiga, masalah Tuhan itu nggak punya istri ya. Memang Tuhan itu kan nggak punya istri. Kalau di Katolik sama Ortodoks itu Bunda Maria itu sebagai Theotokos. Theotokos itu artinya Bunda Allah. Jadi Maria ini dapat gelar juga Theos gitu loh, bayangkan. Jadi ada Theos Bapa, ada Theos Tokos, sama ada Theos Anak. Jadi kita bisa bayangkan kan kalau misalkan ada Theos Ibu, Theos Bapa, kemudian ada Theos Anak, berarti kan itu udah menjadi penghinaan bagi Tuhan. Manusia saja diberikan gelar Theos Ibu loh, Theos Ibu. Kalau misalkan kau bisa bantah, silakan kau bantah bro, Theos Ibu. Jadi masalah ketuhanan yang sedang kita baca, yang sedang kita bahas, dari tadi itu kau nggak bisa jawab kawan. Masalah tentang Tritunggal. Kenapa di Kristen itu sampai sekarang itu masih berdebat masalah ketuhanan? Karena mereka itu buat doktrin sendiri. Kalau di Islam Tuhannya satu ya satu aja. Kalau penafsiran masalah Tuhan itu dia punya tubuh atau enggak, seperti Mu'tazilah. Tapi Tuhannya tetap satu.
Kalau kamu kan enggak, kalau Wanes kan enggak percaya Tuhan itu 3 pribadi. Kalau kiamat percaya Tuhan itu 3 pribadi. Kemudian Unitarian juga enggak percaya Tuhan itu 3 pribadi. Jadi ada Tritunggal, kemudian ada adiknya Wanes, kemudian ada adiknya lagi Unitarian. Bahkan kalau kita mau katakan ya Unitarian yang lebih logis teman-teman, karena Yesus ciptaan. Yesus memang bukan pencipta karena dia manusia. Bahkan Yesus mengakui sebagai utusan, Yohanes 17 ayat 3. Nggak ada dasarnya bro. Jadi antara Tritunggal, Wanes, dan Unitarian, mendingan kalian konsili lagi, bahas. Nggak usah sesama beda doktrin lah. Sesama Tritunggal aja Waktunya gitu. habis. Antara Katolik dan Bro, Ortodoks bro. waktunya habis, brother. Gantian. Yuk. Bentar, aku diperbesar dulu sebentar, saya buka dulu ya kameranya. Oke. Wah, ini bunuh diri ini orang. Sebentar ya, sebentar. Saya inikan dulu. Mana aliran? Oh, ini mazhab. Nah, ini bentar ya. Ini saya bukakan dulu datanya. Ini soalnya saya nggak biasa tanpa data ya, cuman modal cerita. Jadi saya tadi sudah semakin menegaskan kalau Demian ini adalah bidat dari Islam. Jadi Islam udah bidat nih. Yahudi mengatakan bahwa Muhammad itu orang gila. Saya bisa nunjukkan dalilnya. Coba Demian berani nggak bantah kalau Muhammad itu gila? Dikatakan gila oleh orang Yahudi. Pasti dikatakan gila itu. Ya. Terus dan itu tertulis juga di dalam Quran. Ya. Di dalam surah Al-Hijr ayat 6. Di ayat 12-nya di situ Allah yang ngomong Muhammad gila. Kan tahu ini. Ya. Dan Demian ini ternyata bidat teman-teman, karena mengatakan kalau firman Allah itu pernah nggak ada. Kalau pernah nggak ada berarti itu ciptaan. Nah ya, jadi saya nggak perlu ngajari Anda gimana nih cara memahami hal itu, nggak mau saya, nggak mau. Biarin Anda itu jadi bidatnya Islam aja. Walaupun saya bisa jelasin itu ya. Oke, terus lanjut ini. Orang Syiah mengatakan Quran itu palsu nih. Dikatakan Al-Quran yang ada pada kaum muslimin saat ini adalah Al-Quran yang telah diubah oleh para sahabat. Makanya Fatimah itu dibunuh oleh Umar dan Abu Bakar. Saya bisa nunjukkan di dalam kitab Al-Hili itu. Ya, itu makanya Sunni sama Syiah perang tuh. Lah yang menarik, Demian ini menuhankan Muhammad nih konsepnya nih. Dari Ibnu Arabi dan Al-Jili ini sama-sama sepakat bahwa Muhammad ini adalah fokus penampakan dari Tuhan. Makanya dikatakan insan kamil yang merujuk kepada Muhammad ya. Ini saya bisa tunjukkan di atas nih. Insan kamil ini merujuk pada Muhammad ya. Di sini dikatakan sebagai apa? Sebagai pengganti atau substitut dari Allah, baik dari segi zat maupun sifatnya. Jadi Muhammad sifatnya sifat Allah, zatnya Muhammad adalah Allah. Padahal dikatakan tidak ada yang serupa dengan makhluknya, tapi di dalam pandangan Islam Muhammad adalah tajalli Allah atau Allah itu sendiri. Makanya di dalam surat 33 ayat 37 Allah belum ngasih tahu Muhammad bahwa Muhammad bisa ngambil anak mantunya, tetapi Muhammad sudah terlebih dulu tahu akan hal itu. Makanya kalau Anda mau bantah tuh surat 33 ayat 37 tuh, kamu buang aja tuh, gimana tuh kalau nggak bisa bantah. Nih, terus surah 50 ayat 30 ini saya tunjukkan, ini dari Al-Muyassar. Ini adalah tafsiran dari Arab Saudi teman-teman, Al-Muyassar ya, teman-teman bisa cek juga. Di sini di surah 50 ayat 30 dikatakan apa? Bahwa telapak kaki Allah itu di neraka. Demian, Allah punya kaki di neraka. Ini kata orang Wahabi. Nah bagaimana Anda punya Tuhan di dalam neraka? Kapan keluarnya dia dari neraka? Masa Anda mengikut Allah dalam neraka? Makanya benar surah 19 ayat 71 umat Islam semua masuk dalam neraka. Ya, selesai. Oke. Ya, sabar. Coba di kolom besar, oke. Oke, mulai ya Damian. Iya, oke. Yang pertama, kalau masalah gila itu bahkan Yesus juga dikatakan sebagai gila. Anda bisa baca Markus 3 ayat 21. Kemudian bahkan bukan cuma gila,
Bahkan dalam Galatia 3 ayat 13 Yesus dikatakan sebagai terkutuk gitu. Dengan matinya dia sebagai di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13 gimana ya? Jadi Yesus dikatakan sebagai terkutuk dalam Galatia 3 ayat 13. Dia mengambil jalan yang dilalui oleh orang-orang terkutuk. Itu yang pertama. Kemudian masalah data yang tadi kamu berikan itu kan rata-rata dari PDF. Kalau dalam Islam sendiri nggak ada orang Islam itu yang mengimani bahwa Muhammad itu adalah Allah, nggak ada. Dalam keislaman Tuhannya itu adalah Allah, Rasulnya adalah Muhammad. Sedangkan di dalam Kristen Tuhannya adalah Bapa, Tuhannya adalah Anak, Tuhannya adalah Roh Kudus. Ada 3 Tuhannya. Jadi Tuhan tertinggi, Tuhan Bapa Sang Sumber mengutus Tuhan Anak. Kemudian melalui Sang Tuhan Anak inilah Tuhan Anak mengutus Tuhan Roh Kudus. Jadi Tuhannya saling ngutus. Kalau Tuhan itu satu, Tuhan itu nggak mengutus. Karena dia cuma satu. Bagaimana mungkin saya mengutus diri saya sendiri? Nggak mungkin. Tapi kalau Tuhannya ada 3, maka itu namanya. Tapi kalau Tuhan satu tapi saling mengutus, itu namanya koplak. Kalau Tuhan satu nggak mungkin mengutus dirinya sendiri. Jadi bahkan Yesus sendiri di dalam perjanjian baru mengatakan bahwa dia itu adalah utusan dari Bapa. Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya. Jadi Bapa itu adalah yang mengutus Yesus, rupanya nggak ada. Itu yang Tuhan. Kalau Yesus kan kelihatan. Kalau dalam keyahudian Tuhan itu nggak kelihatan. Kalau misalkan kamu nyembah Tuhan rupanya manusia, kamu avodasara. Dalam teologi Yahudi Tuhan itu nggak berupa manusia. Karena di Torah udah menegaskan bahwa Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Kalau kamu kan avodazara. Di dalam Islam itu apa namanya Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya, Tuhan kita itu cuma satu. Hanya saja pemahaman tentang Allah yang satu itu yang kemudian ada banyak tafsiran. Tapi kalau kalian tuh enggak. Masalah dasar aja, dasar Tritunggal aja berbeda-beda kok. Jadi kalau orang Islam patokannya adalah Al-Quran, Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, ada dasarnya. Tapi kalau kamu kan nggak ada dasarnya, coba kamu bilang kamu Tritunggal. Kalau Wanes kan ada dasarnya. Ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu satu. Kalau Tritunggal kan nggak ada. Coba mana ayatnya di perjanjian baru ada ayat tentang Tritunggal? Bahwasanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, nggak ada. Wanes ada dasarnya, Islam ada dasarnya, ada dalam kitab sucinya. Tapi kalau Tritunggal itu doktrin karang-karangan. Doktrin di luar kitab suci karena nggak ada ayatnya, kemudian kau imani. Kau imani sebagai kebenaran, tapi Yesus nggak ngajarin Tritunggal. Waktunya habis, Demian. Oke, Bang Kiamat. Oke, sebentar, aku buka dulu kameranya. Ini Mu'tazilah ya. Demian, julukannya Demian, sekarang Demian, sang Mu'tazilah ya. Karena kalau debater itu kalau udah langsung salah, wah udah rusak ini akidah Islam ini. Jadi diajarkan oleh Demian, firman Allah itu pernah tidak ada. Buset. Parah. Waktu mulai ya. Ya, boleh dimulai. Ya, firman Allah pernah tidak ada dikatakan oleh Demian. Demian adalah seorang Mu'tazilah, orang-orang api ya, ditantang sama Demian karena paham Demian firman Allah pernah nggak ada. Orang api mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Demian bilangnya apa? Al-Quran adalah makhluk karena firman Allah pernah nggak ada. Itu karena perkataan Allah itu baru ada ternyata. Hancur. Aduh ini. Terus dia bilang, siapa itu yang jatuh? Aduh. Kiamat. Padahal saya tadi nggak bilang firman Allah itu pernah nggak ada loh. Jangan nge-report teman-teman. Sebentar Demian. Kalian itu di bawah tuh fair lah. Jangan nge-report kayak anak kecil tahu. Iya. Brengsek nih. Orang lagi belajar ini. Kalian yang debat. Aku. Iya. Kepanasan orang ini di bawah. Aneh. Lucu. Jangan nge-report lah. Dewasa sedikit kenapa? Brengsek. Mungkin dia pakai data palsu kali, PDF soalnya. Demian, nggak usah ikut dulu. Kau kan sebagai yang debat di sini. Bukan masalah PDF. Lu aja dari tadi modal bibir tahu. Maka teman-teman itu ketik dari bawah. Kalau data saya kan di otak saya, tinggal dicek aja. Akun aja. Iya, ganti aja akun bang. Seberapa besar sih otak lu? Teman-teman lu nggak fair malah sawahnya. Saya pakai satu HP, jadi saya nggak bisa buka. Ya, nggak apa-apa. Tadi kan Kiamat mau aja. Ya udah gas terus.
Tadi kan saya nggak mau debat, mau nongkrong aja. Dia kan yang ngajak debat, wong saya nggak ada, saya nggak pakai 2 HP. Ya lu kalau nggak ada. Alhamdulillah, akun saya masih banyak, puji Tuhan. Ayo lagi adik, ya. Bentar, aku buka dulu kameranya. 1 menit lebih ya, udah 1 menit lebih. Lucu loh, mereka ini nggak dewasa. Tadi 47 loh tadi. Tadi terakhir 47 itu pun udah jalan itu. Enggak, 1 menit lebih tadi. Enak aja udah 1 menit. Tadi berapa Kak Bu Keri? Belum loh, masih 47 detik loh. Orang aku baru ketawa-ketawa kok. Jangan bohong lah Islam. Oh udah saking takutnya bohong Anda ini, gimana sih? Kalau nangis itu di pojokan ya. No, baru 33 tuh. Di 47 dulu nanti baru kiamat ngomong ya. Tadi sebenarnya itu bukan 47 tapi sempat jalan, cuman nggak apa-apa lah. Ya sudah. Gini aja, nggak usah pusing dimulai dari awal, nanti lu diamin juga dari awal lagi. Gua tambahin aja kekurangannya, nggak usah pening yang kayak gitu tuh. Oke. Lanjut. Udah ya. Jadi 2 menit 13 detik Kak. Kan dikurangi 47 ya. 3 menit kurangi 47. Jadi 2 menit 13 detik. Oke? 2 menit 13 detik, oke ya? Nanti aku di Oke, stop. kita mulai dari sekarang. 2 menit 13 detik, nanti baru up lagi 3 menit. Oke, lanjut. Jadi Demian ini mengatakan firmannya tadi, perkataan itu adalah firman. Jadi ketika Demian diem tadi dikatakan, aku diem nih, kan perkataanku nggak ada kan, makanya di situ dikatakan, ini saya tulis loh, sampai saya tulis firman nggak ada itu. Makanya ketika firman itu pernah nggak ada, itu dikatakan sebagai pandangan Mu'tazilah. Anda nggak usah ngeles, Anda itu udah analogi Anda tadi tentang suara. Jadi pernah Anda diem, suara Anda ini nggak ada, suara itu adalah firman. Berarti firmannya Allah ini pernah nggak ada, itu Mu'tazilah Demian. Ya luar biasa ini bidat Islam. Lihat orang-orang api dipermalukan yang ngasih duit kepada Demian. Ternyata firman Allah adalah ciptaan. Rusak. Jadi Allah yang harusnya adalah Tuhan yang kekal dengan firmannya, sama dia dibilang makhluk. Jadi kalau ada yang makhluk di dalam diri Allah, berarti Allah adalah makhluk. Kabar baiknya Demian nyembah makhluk itu. Terus dia bilang nggak ada yang nyembah Muhammad. Muhammad bukan Allah. Di dalam Bukhari 3394 Muhammad itu disembah oleh para sahabat. Bahkan kencingnya, darahnya, ludahnya Muhammad, dahaknya, rambutnya semua dikultuskan. Bahkan sampai ludahnya Muhammad dimakan. Kamu kalau ngeyel tak bukakan dalilnya satu persatu. Jadi Islam ini penyembah Muhammad, cuman nggak ngaku aja. Padahal Muhammad itu adalah Allah, tajali Allah. Tadi sudah saya tunjukkan dalilnya. Ya, Anda belajar lagi kalau nggak ngerti Ibnu Arabi, Al-Jili, belajar lagi deh. Ya, jangan gara-gara kamu nggak ada ilmu apa-apa, kamu bilang itu kan PDF. Aduh, debater kualitas kayak begini. Pantesan Anda Islam karena nggak punya kualitas apa-apa, Demian. Nih, pemahaman Muhammad adalah Allah itu sesat loh, sampai ada fatwanya dari MUI. Jadi Islam cakar-cakaran. Muhammad dikatakan sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Bagaimana mungkin yang sudah ada di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada, sampai Allah sendiri sampai sungkem sama Muhammad. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan segala sesuatu. Itu adalah hadits qudsi kalau Anda. Oke, waktunya habis Bang Kiamat. Demian. Oke. Iya. Bentar. Kita mulai sekarang, silakan. Demian. Oke. Yang pertama, saya tadi tidak mengatakan bahwasannya firman Allah itu nggak kekal, sama sekali nggak ada. Jadi kiamat ini dia mau nipu para penonton di sini. Yang tadi saya katakan adalah ketika saya nggak ngomong, maka perkataan saya nggak ada. Nah, contohnya gitu. Saya tadi nggak ngomong, kalian dengar nggak perkataan saya kan nggak ada. Jadi firman itu berasal dari bahasa Persia. Firman itu ya perkataan, firman itu ya kata. Kalau saya nggak ngomong ya kata-kata saya nggak ada. Saya nggak bilang firman Allah itu nggak kekal. Kalau dalam Islam sendiri ada kalam nafsi, ada kalam lafsi. Kalam lafsi itu dikatakan sebagai ciptaan. Seperti contoh sekarang saya lagi ngomong, atau alfabet bahasa Arab, atau buku Al-Quran itu sendiri itu ciptaan. Jadi ada kalam lafsi, ada kalam nafsi. Itu yang pertama. Kemudian kau bilang saya Mu'tazilah. Saya bukan Mu'tazilah, bro. Kau dari tadi framing aja, kau itu yang wanes. Kau wanes tapi kau nggak mau ngaku. Kenapa? Karena kau itu nyembah Tuhan yang dimana Tuhan itu ada kecil besarnya. Jadi kodrat kemanusiaan Yesus itu kan nggak maha kuasa tuh.
Makanya kan Yesus berkata apa? Bapa lebih besar daripada aku. Kemudian kau mengambil kesimpulan bahwasanya itu bukan kodrat keilahiannya. Jadi dalam diri Yesus itu ada dua kodrat, ya kan? Jadi ada maha kuasanya, kemudian ada lemahnya. Jadi Tuhan ini kerasukan, Tuhannya kerasukan. Tuhannya ada lemahnya, kemudian Tuhannya itu ada kuatnya begitu. Jadi kalau kau bilang saya itu Mu'tazila, ya kebalik, kau itu yang Wanes. Karena kalau kau ngutip Daniel pasal 7 tentang anak manusia, bahkan di situ itu kan dikatakan sebagai seperti manusia, artinya dia bukan manusia, kau Wanes. Kemudian dia datang dari surga, itu Wanes pemahamannya, bukan Tritunggal. Jadi kalau kau Wanes, kalau nggak mau jadi Wanes, mendingan kau jadi Unitarian aja. Karena kalau jadi Wanes kau jadi gila, kalau kau jadi Unitarian ya kau agak sedikit waras lah. Kemudian masalah Tuhan itu Allah itu rambutnya keriting, itu kan hadisnya kan doif. Tapi kalau kita ngomong Yesus itu orang Yahudi teman-teman. Kalau orang Yahudi itu rambutnya emang keriting, orang Yahudi rambutnya itu ikal. Kau pernah lihat nggak orang-orang Yahudi asli? Pernah nggak kalian lihat orang-orang Yahudi asli? Dia kan percaya Yesus ini kan memang orang Yahudi benaran. Jadi Yesus itu dagingnya itu kan dari Maria. Ciptaan dagingnya, artinya dagingnya itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu kulitnya adalah sawo matang, ada yang hitam, kemudian keriting rambutnya. Jadi Tuhan kamu itu keriting sebenarnya kalau orang Yahudi asli original, bukan campuran Eropa ya. Rambutnya itu ikal keriting. Jadi kau nggak usah lah hina-hina Tuhan kamu kayak gitu, bilang keriting. Yesus emangnya nggak keriting? Kan orang Yahudi. Kemudian framing kau Muhammad adalah Tuhan. Di Islam nggak ada tuh Muhammad adalah Tuhan, framing kau doang. Oke. Aku buka dulu kameranya. Demian, Anda tadi mengatakan pernyataan yang blunder ya. Ketika Anda diam, maka firman atau Bang firman Kiamat, Allah. kita mulai ya. Bang Kiamat, kita mulai ya. Ya. Oke. Jadi ketika Anda diam, firman Anda itu nggak ada atau perkataan Anda nggak ada. Itu sudah pernyataan Mu'tazilah. Nggak usah ngeyel deh, nggak usah ngeyel. Itu udah pernyataan Mu'tazilah. Kamu belajar lagi ya. Terus kamu tadi mengatakan bahwa buku Al-Quran itu, tahu, semua orang tahu Al-Quran itu buku. Kamu mengatakan itu makhluk. Itu udah blunder. Nih, saya tunjukkan. Nih, ini dari muslim.org.id. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Kamu katakan buku Al-Quran itu adalah makhluk, kena lagi kamu di sini Mu'tazilah. Harusnya kamu bilang gini loh, saya kasih tahu, buku Al-Quran yang ada di situ kalam nafsinya itu bukan makhluk. Kalau kalam nafsinya, kertasnya itu baru makhluk. Nah, yang jadi pertanyaan, kamu tadi udah mengakui kalam nafsi, huruf itu adalah makhluk. Allahmu itu alif lam ha itu adalah nama, itu makhluk konsekuensinya. Demian. Ayo hancur. Terus kamu bilang itu kan hadis doib kiamat. Aduh, ini orang. Nih ya, saya kasih tahu ya. Nih, ini dari orang-orang Salafi sendiri dikatakan bukti sekian Tuhan agama Hindu, Wahabi ini dan lain. Dikatakan ini Ibnu Taimiyah dan Wahabi mensohihkan. Jadi di Islam ini ada dua pandangan. Ada yang mengatakan ini sohih, ada yang mengatakan ini doif. Jadi kalian sesama Islam perkara Allah aja cakar-cakaran. Demikian. Makanya konsili dulu mana yang pandangan yang benar. Ini kok nggak ada konsili, nggak ada yang jelas di Islam itu. Allahnya Muhammad, Allahnya adalah Allah, nama Allah, tapi dikatakan bahasa itu adalah makhluk, tapi Allah itu adalah alif lam lam ha, itu katanya nama Allah kekal, tapi makhluk. Aduh, pusing. Hancur konsepnya. Terus Allah ternyata dari kuda, ini juga hancur. Kamu kalau mau ngomong tentang doif-doifan ya, nih Al-Fatihah ayat 1 demian, ini ternyata ayat palsu loh. Saya kasih tahu kamu nih. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya mengatakan bahwa basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, bukan pula dari surat-surat lainnya. Hancur. Al-Quranmu beda-beda. Bahkan Ibnu Mas'ud jumlah Qurannya 110 surah. Ini sahabatnya Muhammad loh, sahabatnya Muhammad. Lalu kemudian Ibnu Abbas itu ada 116 ya. Terus kemudian siapa namanya itu? Jadi ada surah lagi ya. Namanya, aduh kok saya lupa sih namanya. Itu jadi dia ada surah tambahan namanya Al-Hafdu Al-Kulu.
tuh Ubay bin Ka'ab namanya, nah baru ingat saya. Itu ada surah Al-Habru Al-Qulu. Nah jadi Al-Quranmu yang benar mana? Semua dapatnya dari Muhammad, tetapi beda-beda, hancur. Bahkan ayat-ayat Al-Quran itu lain-lain. Tadi tentang Tritunggal, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu Tritunggal itu. Waktunya Bang Kiamat selesai ya. Yuk, Demian. Ya, habis ya. Mulai. Ya, kalau ngomong itu pakai gini, kalau ngomong itu realitanya kan tidak seperti itu kawan. Kalau misalkan kamu melihat Islam di Amerika atau Indonesia atau di seluruh dunia, kitab yang mereka pakai ya sama. Tapi kalau Bible, kita ngomongin Bible yang dipegang sama Ortodoks itu beda sama Bible yang dipegang sama Katolik. Kemudian berbeda sama Bible yang dipegang oleh Protestan. Jadi bahkan jumlah kitabnya aja beda-beda. Tapi kalau Islam sekarang, baik di Indonesia maupun di luar negeri, semua kitabnya sama. Jadi kalau kau bilang palsu-palsu ini kayak gini, misalkan 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu kan ayat palsu. Bahkan diakui sendiri oleh orang-orang Kristen bahwa itu ayat palsu. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus, itu kan ayat palsu. Terus kau pakai ayat palsu, kan lucu kau nih. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 itu kan contekan dari Plato, itu kan ajaran Plato. Kemudian dicontek sama kalian. Jadi kalau you mau ngomong palsu, coba kau ambil kitab kamu sekarang, LAI, kemudian kau samakan dengan Kodeks Vatikanus atau Kodeks Sinaiticus. Itu berbeda, bahkan tidak ada ayat-ayat yang misalkan Markus 16 dalam Kodeks Vatikanus dan Sinaiticus itu nggak sampai sebanyak itu. Tapi coba kau lihat LAI itu banyak kali ayatnya, sampai berapa itu? Sampai 16 ya. Sedangkan di dalam Vatikanus dan Sinaiticus nggak sampai segitu. Jadi kalau palsu itu seperti itu. Jadi manuskripnya nggak sesuai dengan kitab yang kau pegang. Kemudian masalah kau bilang kalau Allah itu alfabet, Allah itu nama, maka Allah ada ciptaan, ya kan sama aja kayak Yahweh kan nama. Apakah Yahweh ciptakan? Kan enggak juga. Jadi argumen kamu itu enggak apple to apple. Kalau masalah yang tadi kau bawa, masalah Wahabi, kemudian Ibnu Taimiyah dan lain, itu kan masalah tafsiran. Dalam Kristen sendiri, tafsiran itu ada banyak. Orang Kristen Protestan punya tafsir, Katolik punya tafsir. Bahkan orang Katolik itu mereka bahkan pernah buat tafsir Tuhannya itu. Jadi Bapak ini janggutnya panjang, warnanya putih, kemudian anak ini jenggotnya nggak putih, kemudian Roh Kudus ini gambarnya burung merpati. Bahkan orang Katolik itu mereka menggambarkan Tuhan seperti itu. Jadi Bapak itu bentuknya manusia, tapi jenggotnya putih. Anak itu bentuknya manusia, tapi janggutnya itu hitam. Kemudian Roh Kudus gambarnya burung merpati. Nah itu pertanyaannya, kamu sepakat nggak dengan gambarnya orang Katolik itu? Jadi itu kan menggambarkan tentang Tritunggal. Nah kalau gambaran seperti itu ya saya sepakat itu 3 pribadi. Karena ada Bapa jenggot putih, ada anak jenggot hitam, kemudian ada Roh Kudus burung merpati, kan ada 3 pribadi. Kalau Roh kan gak punya pribadi dia. Iya kan, kalau Roh kan gak punya pribadi. Kalau Bapa jenggot putih punya pribadi. Waktunya habis. Aduh, ini baik. Sorry dulu, gue masuk nih Bang Kiamat. Lu masih bersedia melayani orang yang tidak pakai data? Bersedia dong. Oh, ya udah. Kan kita telanjangi dia di sini. Ya kalau masih bersedia, sebentar ya. Aku bukakan data. Ini soalnya kan kekristenan ini kan akademis banget nih. Nih ya, kamu tadi bilang ayat palsu nih. Saya ajari kamu. Kamu kan nggak sampai belajar sampai sini dokumen gereja. Ini sebentar ya. Sebentar. Ini karena kiamat itu dituntut untuk menunjukkan data terus. Kalau Islam kan nggak bisa. 1 Yohanes 5 ayat 7. Masih? Oke lah, saya tunjukkan di sininya aja. Coba. Bab 6. Nah, ini nih. Kameranya belum dibuka. Iya. Nih. Oke. Ya, jadi Demian mengatakan, oh itu ayat palsu ya, karena Demian kan nggak belajar, nggak punya ilmu. Nih, saya tunjukkan ya, karena kekristenan itu bicara tentang kritik teks dan seterusnya. Ini kan bermacam-macam. Ada orang yang ilmunya itu masih cetek,
ada yang ilmunya sudah tinggi. Lah ini ada dokumen dari Cyprian ya, Cyprian dari Kartago, itu baru tahun 210 dianya. Kamu bisa cek tahun 210. Jadi di nomor 6 ya, ini judul bukunya adalah Triste ya, Triste nomor buku pertama ya, bab 6. Di sini disebutkan ini ya, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Jadi dikutip ayatnya nih. Dan sekali lagi tertulis tentang Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dikutip 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya bisa nunjukkan lagi banyak. Ini ada banyak. Ada dari Athanasius, ada dari Gregorius dari Nisia, ada dari Gregorius Nazianzus, ada dari Santo Ambrose, ada juga dari ini Tertullianus ada. Nah, tapi kalau mau bicara tentang Quran ya, kitab palsu Quran ini ternyata hancur teman-teman. Nih lihat nih, Al-Quran ada versi Hafs, ada versi Al-Susi ini, Susi itu. Ada di sini Katola nih, Katola. Di sini ada Kutila. Artinya apa? Satunya berperang, satunya dibunuh. Lah ini kok hancur, kok beda artinya saudara-saudara? Ya ada Katulu, ada di sini Quran Kaf ini surat 3 196. Ini beda nih, berperang dibunuh, di sini dibunuh berperang, kebalik ayatnya nih. Ini hancur, saya bisa nunjukkan. Jadi kamu jangan bohong demian. Kalau kamu nggak ngerti ya wajar. Terus aliran Islam, wah banyak aliran Islam ini, sampai mereka saling bunuh-bunuhan ini banyak ini alirannya nih. Masa perlu saya jelaskan satu persatu kamu? Waktunya kan juga kayak ini. Terus ayat Quran ayat palsu, wah banyak teman-teman. Ini lihat nih. Jadi Ibnu Mas'ud yang jumlah surahnya cuma 110 dan surah 1 sama surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu dibuang sama Ibnu Mas'ud. Dan ternyata ada ayat-ayat sisipan. Nih ya saya tunjukin ini. Nih, perbedaan vokalisasi antara bacaan Ibnu Mas'ud dan teks Utsmani terlihat cukup banyak. Ini ada apa? Disisipkan di depan ada kata min ini. Ini kata itu sisipan-sisipan semua nih, beda-beda semua nih. Dan maknanya beda nggak? Beda. Bahkan ini ada ayat yang tidak ada sekarang. Surah 37 sesudah ayat 169. Ini ada ayat ini, nggak ada sekarang. Terus ini ada surah nomor 39 ayat di antara ayat 23 dan 24 ada ayat ini. Nggak ada di Quran sekarang. Jadi Allahmu itu mulutnya bohong. Surah 15 ayat 9 Allah akan menjaga Quran. Sedangkan Utsman mengumpulkan Al-Quran itu. Oke, waktunya ya. Lanjut Demian. Demian kalau bisa ada data Demian ya, biar enak loh. Iya, saya. Ya udah, mulailah. Saya kan tadi udah bilang saya pakai satu device. Jadi kalau misalkan lanjut. Untuk minta ribet, makanya kita bilang nggak, tapi kan dipaksa sama kiamat. Jadi ini gambar yang dibuat dari suaranya putus-putus. Demian, suaramu putus-putus, Demian. Iya, itu ada. Rapikan dulu kau punya sinyal, Demian. Apa tuh? Demian bilang teman-teman di bawah, lu ngomong sama Api itu perangkat. Siapa tahu. Ini waktunya mau di stop apa enggak nih, Bang Hos? Ya ini gimana, Demian? Stop dulu aja biar nanti enggak. Kameranya ditutup aja, kalau katanya tadi itu kurang ini, ditutup aja. Biar nggak putus-putus. Waktunya Yuk, balik nol aja. Bismillah. Kita kasih Iya, diulang lagi. Ayo, kameranya Pak, minta tolong dimatikan itu supaya jaringannya ini bagus. Kamera. Ini enak sekali. Kayak begini hasil dari mu'alaf. Aduh. Ya jadi lawakan lah. Kameramu itu ditutup dulu, Damian. suara saya udah ada teleponnya. Suaranya putus-putus, Damian. Kameranya ditutup, Pak. Siapa yang moderator? Ditutupkan kameranya. Udah aku tutup tapi enggak sinkron sama sinyalnya dia. Dari tadi nggak bisa dia bahas gramatikalnya. Aduh. Kayaknya nih. Demian. Bilang dulu, Bang Zuma, aku mau Tazila ini minta dibelikan HP gitu loh, Demian. Gak usah prank lah bro.
minta dibelikan HP biar nggak orang yang ketipu udah kalah lagi. itu ya Beli biasa. laptop, beli apa kan kena tipu, makanya mualaf. Ayo, yuk bisa yuk, Bismillah. Yuk bisa ngalahin kiamat bisa. Ayo kamu yuk, yuk bisa yuk. Nah, sinyalnya udah sip apa belum nih? Sinyalnya dirapin dulu, Demian. Beli sinyal dulu lah sasetan di sebelah dulu. Kondisikan dulu sinyalmu, Demian. Baru nanti buka cam. Aduh, Demian Nggak ini. bisa itu, belum lancar. Iya. Nanti nggak fair juga buat kamu. Ayo Demian, ini banyak teman-teman lu nih, pengagummu di bawah banyak banget loh. Ayo, harus semangat ya. Tuh, sinyalnya terlalu. Loh, kabur gimana nih Islam? Padahal saya udah seneng loh dia nunjukin gambar itu. Gimana sih kok kabur? Lempar Ayo dia. nek apa sih Sinyalnya nggak Demian? sip. Coba teman-temannya ini, Demian aduh. disumbang sinyal, belikan 5 saset sinyal kan di toko sebelah. Udah naik dia. Ini dia udah kena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Waduh, Allah punya fisik. Tes gimana Demian? Udah sinyalnya sudah sip? Halo? Masih Ayo mutar, bisa Pak. yuk kalahin kiamat gitu. mutar Kalahin jaringan dia. kekristenan, Islam. Jaringannya belum sip nih Demian. Belum. Masih mutar. Masih mutar ya, tempatku Pak? dia mutar masih. Ayo, bisa yuk. Mu'alaf. masih. Ini katanya kan mu'alaf cerdas gitu. Ini mu'alaf cerdas ini kayak gini. Lo minta Bang Zuma, aku yang Mu'tazilah Dari tadi ini minta framing aja dibelikan kau, HP bro. dong. Gitu. Kalau framing aja semua orang bisa bro, nggak usah framing lah, kawan. Nangis dia. Tadi kamu framing, bahkan kamu ngata-ngatain tadi. Kamu tadi ngatain loh, kiamat. Kalau Kiamat saya monyet. emang Bukan kenyataannya monyet seperti kan, itu, kayak emang gitu-gitu faktanya, tadi. faktanya ya seperti itu. Nah, gambar Ya saya udah, ada yuk belum? lanjut. Ada belum nih? Silakan. Ya. Gambarnya ada. Jadi ini Cek kan suara gambar dulu. Tuhan kamu. Mudah-mudahan jaringan saya bagus ya. Cek. Mulai ya. Aman? Ya. Aman. Mulai Iya. ya. Jadi saya pakai satu device, saya cuma bisa screen ya teman-teman ya. Saya cuma bisa screen. Nggak apa-apa. Lanjut. Ya, Allah Tritunggal adalah kasih. Kalian bisa buka sendiri situsnya dari situs mana itu ada gambarnya. Jadi ada Yesus. Yesus ini bukan orang Yahudi tapi orang Yunani karena mukanya itu kan Eropa. Kalau orang Yahudi pasti kulitnya hitam, rambutnya ikal atau keriting biasanya. Kemudian bapaknya ini perbedaannya cuma sama jenggot aja. Yesus jenggotnya itu kan hitam. Kalau bapak itu kan jenggotnya putih. Sedangkan Roh Kudus itu gambarnya adalah burung merpati. Jadi inilah Tuhannya Bang Kiamat gitu. Kita nggak bahas masalah mazhab gitu loh. Topik kita dari awal tuh masalah ketuhanan. Ini Tuhan kamu. Kita nggak ada bahas masalah Nabi, apakah Muhammad itu adalah Tuhan atau nggak bahas itu. Dalam Islam Tuhan itu cuma Allah. Dalam Kristen Tuhan itu ada 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya 1. Jadi nggak apple to apple. Kau bahas masalah hadis. Kita nggak bahas masalah hadis. Kita bahas masalah ketuhanan. Dari tadi kamu nggak nyambung bro. Jadi silakan dijawab. Ini kah Tuhan kamu? Jadi Tuhannya orang bule. Kemudian Tuhannya ada 3. Yaitu Roh Kudus. Kemudian Sang Anak dan juga Sang Bapa. Bapaknya kok rambutnya putih gitu. Jadi silakan kau jawab apakah kamu ini oneness atau enggak. Kita kan ngomong masalah ketuhanan. Karena dari tadi pertanyaan-pertanyaan saya sejak awal itu kan kamu nggak jawab, satu pun nggak jawab. Ada para nabi di kitab perjanjian lama dalam Kristen itu kan imannya adalah New Testament sama Old Testament. Tapi lucunya itu di perjanjian lama Old Testament nggak ada Tuhan itu Yesus. Jadi Yesus menjadi Tuhan itu ketika di New Testament di perjanjian baru. Perjanjian lamanya nggak ada. Yesusnya, Tuhannya masih off zaman itu. Kenapa? Karena belum menjadi Mesias. Sebelumnya, sesudahnya dari Adam menyembah Tuhan namanya Yesus. Saya nggak butuh perbaru pembahasan itu. Bisa tarik kemana-mana. Kita nggak bahas hadis. Jadi silakan kau jawab sesuai dengan ayat ya perjanjian lama. Ada Nabi Musa kan, karena kan kau tanya juga kan, di mana ayatnya dan para nabi menyembah Allah. Saya tunjukin dari kitabnya Yahudi sendiri, bahkan para nabi itu emang menyembah Allah. Dalam Judeo Arabik para nabi itu menyembah Allah. Tapi nggak ada satupun bukti data, bahkan dari Yahudi sekalipun ada para nabi yang menyembah Yesus.
Jadi ketuhanan kamu itu kamu dari tadi nggak bisa buktikan. Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya ngapain bro. Nggak usah lari kemana-mana. Masalah cabul lah, masalah apa. Nggak usah kayak gitulah. Topiknya apa, jawabnya apa. Nggak nyambung sama sekali. Jadi kembali ke topik masalah ketuhanan. Nggak usah lari kemana-mana. Oke, timernya habis ya. Ayo Bang Kiamat. Oke. Bentar ya, saya buka dulu kameranya. Duh, kualitas dari mu'alaf zong sekali ya, selalu. Sebentar. Oke. Mulai ya, Saya udah bisa bukakan dimulai. hadisnya. Iya. Jadi Demian, jangan keluar dari akunnya. Jadi gini Demian, kamu bilang kalau bahas ketuhanan itu nggak bahas hadis, kata siapa? Di dalam hadis itu ada Allahmu, di dalam Quran juga ada Allahmu, di dalam hadis juga ada si Muhammadmu. Dan saya dari tadi nggak bahas cabul-cabul si Muhammad, kok kamu jadi kepikiran muat cabul sih? Saya nggak ada loh bahas Muhammad ngawini anak kecil, Muhammad ngambil bini orang. Kan saya tahu ini kan lagi bahas tentang ketuhanan, bukan bahas kemudian tentang Muhammad kelakuannya kayak mana. Kok jadi kamu minder sih, tiba-tiba kepikiran Muhammad cabul? Jangan-jangan saya lagi diskusi sama kamu lagi mikirin kecabulannya Muhammad dari tadi. Aduh, kacau ini ya. Nih saya kasih tahu ya, di dalam hadis Sahih Muslim 3505 di sini dikatakan apa? Nih lihat nih, Allah tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh. Nih parah banget, Allahmu psikopat ya. Terus juga tadi saya udah tunjukkan Allah itu punya pantat. Ini kan ketuhanan ini. Jangan kamu bilang kiamat kita ini lagi bahas ketuhanan nggak bahas hadis. Loh, Allahmu dibahas di dalam hadis Demian, nggak hanya di dalam Quranmu. Tadi Quranmu juga bagaimana mungkin Allah bisa punya anak kalau Allah nggak punya istri? Allah aja mengatakan dia ini harusnya kalau punya anak, kalau punya istri. Yang punya istri ini siapa? Laki-laki atau perempuan? Ya laki-laki. Terus kamu bilang di Islam itu Tuhannya Allah, kok kata siapa? Orang dikatakan Muhammad adalah Allah kok. Bahkan Muhammad dikatakan sebagai tajalli Allah. Ini paham ini. Jadi nanti kalau ilmumu sudah mendalam, kamu akan belajar tentang kemakrifatan, bagaimana makrifat itu menjelaskan Muhammad ini adalah tajalli dari Allah nih, bahkan pengganti dari Allah baik dari segi zat maupun sifatnya. Makanya Aisyah mengatakan di dalam Bukhari 4721, aku tidak melihat Allahmu kecuali dia ngikuti hawa nafsumu. Itu kata si Aisyah. Ya, terus di dalam surah 68 ayat 42 di situ dikatakan Allah punya. Ini juga terkait Quran doif, ini nggak bisa dibantah sama Demian ya. Nih saya tunjukkan Quran, di Quran Allah itu punya betis. Nih lihat nih, nih ya. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan. Ini betis Allahmu nih. Nah, terus kamu tadi mengatakan bahwa kalam lafsi yaitu Allah itu bukanlah nama atau nama. Kamu aja nggak jelas menjelasin. Kalau nama harusnya itu ciptaan, sedangkan Yahweh tadi sudah saya jelaskan itu bukan nama pada esensinya, tapi merujuk kepada sifat keberadaan dari Tuhan. Saya udah clear menjelaskan itu. Lah Allah Anda itu bagaimana konsepnya? Jelasin dong, Allah yang punya mulut, punya Oke, waktunya habis. Yuk, Demian. Iya, sorry, jaringan saya ini kurang bagus nih. Suara saya Ada. Iya. Jadi dari tadi kiamat hanya bisa framing dan pertanyaan saya sama sekali satu pun nggak ada yang jawab. Di mana ayatnya dalam perjanjian lama Musa dan juga semua nabi menyembah Tuhan namanya Yesus. Jadi topik pembahasan kita kan masalah ketuhanan. Tuhan kamu adalah Yesus, Tuhan saya adalah Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Banyak sekali ayatnya. Tapi di dalam Alkitab, di dalam baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, terutama perjanjian lama tidak ada satupun ayatnya Yesus adalah Tuhan.
Nggak ada sama sekali, nggak ada satupun nabi yang nyembah Yesus. Musa nggak pernah nyembah Yesus, Adam nggak pernah nyembah Yesus, Abraham nggak pernah nyembah Yesus. Satupun nabi nggak ada yang nyembah Yesus. Jadi kalau misalkan kau masih framing-framing masalah Tuhan Islam, kan di dalam Alkitab juga kan ada bahasa metafor. Kayak misalkan ya Hashem YHWH itu adalah gunung batu. Apakah YHWH itu batu? Kan enggak juga. Demikian juga di dalam Al-Quran itu ada pemahaman dari Mu'tazilah. Ada yang memahami itu secara letterlek bahwa Allah itu punya tangan, punya kaki, dan sebagainya. Itu kan bahasa-bahasa metafor. Dalam Islam pun ada perbedaan pemahaman seperti itu. Tapi kalau kau tanya ke semua aliran Islam sama aja, Tuhannya tetap satu, nggak ada beda-beda. Tapi kalau Kristen ada Unitarian, ada Saksi Yehova, ada Oneness, kemudian ada lain, banyak sekali doktrinnya itu loh. Ada monofisit, ada yang berkata Yesus itu pura-pura jadi manusia, banyak sekali. Kalau di Islam konsep ketuhanan nggak masalah keesaan Tuhan itu nggak ada perbedaan. Katolik sama Protestan aja, Katolik sama Ortodoks saja masih ribut-ribut masalah keesaan Tritunggal itu. Jadi itu aja yang kau jawab gitu loh. Kenapa saya mualaf? Ya saya mualaf karena gitu. Karena masalah ketuhanan. Bagaimana di dalam Kristen sendiri masih sakar-cakaran, masih ribut masalah ketuhanan. Tuhan itu 3 atau 1 atau 3. Kamu nggak usah nyerang Islam loh. Di dalam Islam nggak ada membahas masalah Tuhan itu 1 atau enggak. Kita udah final, nggak ada konsili-konsili. Yesus adalah Tuhan tahun 325 kemudian dijadikan sebagai Tuhan, nggak pernah ada gitu. Di Islam nggak pernah ada seperti itu. Atau ada orang Islam yang ragu bahwa Allah bukan Tuhan, nggak ada. Tapi kalau di Kristen ada orang yang ragu Yesus Tuhan, makanya ada konsili. Dulu Arius menang kan, kemudian pemahaman orang Kristen menjadi Unitarian, kemudian dibantah lagi sama Athanasius. Wong masih ketuhanan aja mereka masih ribut gitu loh. Makanya ada konsili. Konsili itu adanya karena apa? Karena ribut. Karena ribut nggak bisa memahami tentang ketuhanan, makanya ribut, makanya konsili. Jadi nggak usah kabur ke Islam, kau jawab aja masalah Tritunggal dari tadi kau nggak jawab juga. Ngapain coba? Oke, waktunya habis. Waduh, ini kupingnya memang nggak bisa dipakai dan otaknya nggak bisa bernalar ya. Bunian ini, aduh, ini kualitas Islam memang. Kualitas Islam. Sebentar ya, aku bukakan dulu katanya. Sebentar. Nih, ini fakta yang menyakitkan, ini membuktikan Allah itu nggak ada. Oke. Yang pertama, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah nama ketika Sang Sabda itu mengenakan daging. Ya. Jadi kalau kamu minta tertulis Yesus Kristus dalam perjanjian lama itu kamu nggak nyambung, berarti kamu nggak mengerti tentang Mesias. Tadi kamu udah mengakui bahwa seperti anak manusia turun dari awan-awan, kamu bilang itu Oneness. Ini gimana sih? Udah jelas di situ dikatakan anak, seperti anak manusia yang turun dari awan-awan. Jadi otakmu ini nggak nyambung, Demian. Dari bahasa aja kamu nggak paham. Terus konsili itu apakah artinya membuat konsep yang baru? Enggak. Konsili itu terjadi ketika ada bidat. Jadi ada yang sesat, terus dikumpulkan semua uskup ya dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Akhirnya di situ tuh ditanya pendapat satu persatu, apakah pernah ada ajaran seperti itu menurut tradisi masing-masing wilayah. Ternyata ajaran dari Arius, ajaran dari Nestorianisme, ajaran dari Etikes, ya, dan seterusnya semua bidat, mau nanti mau monofisit, mau nanti Arianisme, ya, mau nanti miafisit dan seterusnya, ya, Makedonianisme, ada Doketisme, Sabellianisme. Jadi semua bidat-bidat ini dinyatakan sesat. Kenapa? Karena itu bukan ajaran gereja. Jadi kalau logikamu belum sampai sini, hancur kamu. Dan di ajaran Islam, Allah punya fisik. Itu orang Wahabi, orang Arab Saudi mengatakan Allah punya fisik. Orang tuanya Muhammad masuk neraka menurut orang Wahabi, karena orang tuanya Muhammad ini menurut sejarah yang mereka miliki itu agamanya pagan Quraisy. Jadi kalau orang tuanya aja masuk neraka, umat Islam gimana nggak dikenal sama Muhammad? Orang tuanya yang dikenal aja masuk neraka, apalagi umatnya. Jadi nggak ada kebenaran di ajaran Islam. Makanya surah 19 ayat 71 semua orang Islam di situ ada kata wariduha. Wariduha itu artinya impor. Coba kamu bantah saya nih kalimat wariduha. Itu impor. Dan Yesus
Aduh, siapa itu yang report? 204 ya, 204 ya. Waktunya di anu tadi 204. Siapa lagi tuh? Kena report ya? Ya ampun, kalian tuh dewasa kenapa sih? Naik lagi aja mau. Kok ada yang melapor meriput dia. Gimana Demian, teman-teman lu nih? Bences masa- banget sih. Iya, Iya. lu ngomong dong. Aja jangan main saya, report. saya kan dari tadi kan kami hujat, dia kan menghujat terus. Belum apa ya kok Mana menghujat dia pakai data Demian? Aduh, Justru bro, kau yang bro. ngomong Ya, yang data, contoh pakai contoh data. tadi dia bilang Buat cabul tewas, bro. kan. Tadi kan dia bilang cabul. Dia bicara data loh Demian. Gue lihat dari tadi lu cuma Aduh. ngoceh mulu. Enggak, bukan masalah data, kata-katanya itu kan dia bilang cabul apa sih? Aduh, kalian ini kenapa nggak dewasa ya? Oh, Saya dari saya diskusi saya nggak ada menghujat loh. Saya nggak ada Izin menghujat ya. sebentar ya sebelum Bro Kiaman naik ke atas. Demian. Shalom Demian. Gimana tuh, Bang? Shalom Demian. Iya. Aku kasihan sama kamu, dipereteli sama kiamat. Kau tidak menampakkan data sama sekali. Nggak usah kalau kasihan, kau Pak. mau Malah melawan- harus kita bersuka Gini, cita. kalau Harusnya kamu mau bersuka melawan cita dong. kiamat, bentar. Nggak usah, Kalau nggak kau usah mau kasihan, melawan ngapain kiamat, orang, kau biarin kuasai binasa aja nih Al-Quran, orang. mungkin Demian. Biarin Ya. binasa, Pak. Nggak usah kasihan, Kalau biarin saya ini binasa, ahli ngikut Kristen, Muhammad. Bang, ahlinya Kristen Oke. bukan Al-Quran, Bang. Aduh, Aku turun kawan-kawan. ya. Kau kuasai Ya, dulu ya, Al-Quran, jangan dibikin baru rusuh bisa dulu. kau Saya melawan lagi pengen kiamat. makan enak Boleh ini. sebentar. Kalau nanti teman-teman pengen debat, silakan. Ini kan Dulu, saya yang lagi debat. teman-teman, biar selesai diskusi mereka, nanti baru Iya. kita ngomong lagi. Ya, ini Pak Katololnya jangan motong-motong nanti ya. Saya khawatirnya nanti malah nggak sabar aja, Pak. benar nanti. Ngomongin aja Bang Bos. Anu Ya waktunya jangan kiamat tinggal diinikan aja biar Pak tinggal MP Farisi aja 54 sebagai moderatornya. Iya, iya. Kak Bukeri yang bantu pasang tema. Ya, oke ya. waktunya 50. 54 detik mulai dari 00:54 detik. Iya, iya. Berarti lanjut dari yang sisa tadi ya. Ya, betul. Oke, silakan Bang. Bentar Bentar. ya. 4 detik mulai Iya. sekarang. Bentar. Bentar, Aku masih belum buka tuh, Bang. kamera. Sebentar. Aduh, orang ini 56 tadi ya. Berarti 56 Iya. detik. Oke. Jadi Tuhan Yesus itu mengatakan ketika dia datang ya di dalam Yohanes 17 ayat 5 ini dari tadi yang Anda nggak bisa mendengar penjelasan saya. Ini Bang Kiamat. Aduh. Siapa yang report aku? Jangan di-report apa timer saya dong. Itu nggak ada apa-apanya loh aku kasih. Kenapa sih? Udahlah, aduh kalian Keren ini. banget. Astaga, kenapa kalian report aku? Iya, aduh, habis Masa lagi aku masa sunat ngitung ini. waktu aja kena report sih. Panen report saya hari ini. Santai aja bro, bro di kok ngomong lah tuh geng-gengmu nih. Jangan main report dong. Lanjut. Silakan Bang Kiamat. Maaf ya. Ini lanjut waktunya ya? Iya, lanjut aja Kak. Oke. Lanjut Bang. Oke ya. Ini bentar. Ini kok jadi error sih? Bentar. Diulang dulu. Aduh. Iya, Tadi diperbaiki aja dulu Bang gimana Kiamat. sih? Diperbaiki. Ini aduh. Waktunya itu harus Kita di reset ulang orang 56 tadi aku masih tadi loh. ini. Nanti mereka baperan. Oh, Kita ulang aja 56. Saya Ya. report. Aduh, kalian. Iya, ini lucu orang ini. sama aja kayak dari dulu kita. Bentar ya. Gimana Demian? Teman-teman lu ini agak lain. Oke. Ya. Oke. 56 ya Bang. Bang Kiamat. 56 ya. Yang tadi loh. Sisanya. Ya. Udah mulai deh. Bentar, aku ini kan dulu Belum. masih. Belum. Oke. Oke. Ini ya. Jadi di dalam Yohanes 7 ayat 5 Yesus mengatakan gini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa dia memiliki kemuliaan di dalam Sang Bapa itu sendiri. Ya. Terus di dalam Yohanes 17 ayat 10, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Kalau Yesus adalah manusia saja, bagaimana mungkin segala yang dimiliki oleh Bapa itu dimiliki oleh dia? Jelas di sini mengatakan bahwa dia adalah Allah sejati. Kenapa? Karena Yesus mengatakan sebelum dunia ada dia ada. Dia adalah Sang Sabda itu sendiri. Ya. Terus di dalam ayatnya yang ke-23 dikatakan apa? 24 nih. Ya Bapa, aku mau supaya
Dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Itu di sini dikatakan apa? Oke, 56 menit, Bang. 56, iya. Ya, bisa. Demian. Siap. Iya, jadi apa ya? Bunuh diri kau kawan. Kalau misalkan menjelaskan pertama, yang pertama jawab. Karena saya backgroundnya sebagai apologet Kristen, makanya saya lebih banyak ngomong tentang Alkitab karena saya paham betul tentang Yesus, tentang Bapa, dan juga tentang Roh Kudus, apalagi Perjanjian Lama. Jadi karena saya paham, makanya saya ngajarin kamu bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah manusia biasa, seorang Yahudi, orang biasa yang ngajarin tentang Torah, kemudian karena dianggap sebagai merubah-rubah Torah, sehingga di dalam gitu dikatakan apa, dia direbus dalam tinja panas, dalam kolam panas. Jadi saya hanya tahu tentang kekristenan, jadi saya hanya berbicara tentang kekristenan. Kalau kau mau bahas masalah keislaman, saya nggak punya ilmu, kawan. Kemudian ayat-ayat yang tadi kamu palsukan, kita nggak, ayat-ayat yang tadi kamu kasih mengenai hadis kan kita nggak tahu, nggak bisa tunjukin di situ doif atau apa namanya sohi atau doif, kamu kan nggak bisa tunjukin ya. Kebanyakan semua data-data yang kamu tunjukin kan doif, jadi nggak perlu saya tanggapi. Nah, karena saya backgroundnya sebagai apologet ya, kamu jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya berikan, karena satupun nggak ada yang kamu jawab sama sekali. Kalau memang Kristen itu udah final Tuhannya sesuai dengan Bible, nggak mungkin ada perdebatan dan juga nggak mungkin ada konsili masalah ketuhanan. Karena memang Tritunggal itu nggak ada di dalam kitab suci. Itulah kenapa saya keluar dari Kristen. Dasar Tritunggal aja aneh gitu loh. Bahkan mereka tuh seringkali ngutip Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu nggak cocok untuk Tritunggal. Karena di situ bukan dafar, tapi di situ kan vayomer. Vayomer itu dari kata amar. Sedangkan Yohanes 1 ayat 1 itu pakai kata dafar. Kalau dafar sama vayomer sama amar itu dua kata yang berbeda, itu aja nggak cocok. Satupun ayat Tritunggal di dalam Alkitab itu nggak ada. Jadi mereka memaksakan Yesus yang adalah manusia, yang udah diakui oleh siapa namanya kiamat sebagai Unitarian, sama setengah Unitarian ini mereka paksa Yesus sebagai Tuhan. Problemnya di situ. Jadi Mesias manusia biasa seperti nubuatan para nabi, bahwa Mesias itu manusia dipaksa jadi Tuhan oleh kiamat. Makanya sampai sekarang mereka itu masih ribut masalah ketuhanan. Harus ada konsili dulu, yang gak sesuai dengan pemahaman gereja harus dibidatkan, kan begitu. Kalau di Islam udah jelas kawan, kita udah kelar. Tuhan itu bukan 3 pribadi dalam satu dalam 3. Kalau kalian kan masih ribut kawan. Dari tadi kita ngomongnya cuma muter-muter di situ karena ya udah berapa putaran ini. Oke, waktunya habis. Jadi kalau bisa setelah ini ya selesaikan aja, soalnya si kiamat juga muter-muter. Tolong aku jangan dipotong-potong ya teman-teman ya. Jadi nanti penjelasan saya tuh kurang bagus. Ini berapa putaran lagi ya? Saya udah bosan soalnya nggak ada poinnya juga. Alah, orang kamu nggak bisa bahas kok tadi tentang Islam dari tadi. Tentang kekristenan juga saya jawab. Kamu ulang-ulang terus. Jadi logikamu itu loh diperbaiki dulu deh, ya. Oke, saya akan jawab. Kau asumsi aja dari tadi. Oh, asumsi orang saya nunjukin data kok. Jangan nangisan, udah diam. Gak usah ketakutan kamu di sini ya. Anak ingusan kemarin sore aja kamu. Enggak, saya tanya ini berapa putaran lagi? Gak usah takut. Udah tenangkan dulu dirimu deh. Ya, kok udah mau kabur aja kamu. Debater mana sih? Enggak, bukan saya mau kabur. Orang kamu aja gak bisa bantah apa-apa kok. Berapa putaran lagi? Saya udah malas soalnya. Kenapa? Kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Tadi Allah kamu katakan firmannya itu pernah nggak ada. Gimana sih orang Mu'tazilah kamu? Udah, kalau mau nyerah dari tadi kamu argumennya kan mutar-mutar. Jadi nggak ada mutar-mutar. Saya tuh fokus. Saya jawab. Gak usah ketakutan. Ini udah berapa putaran? Oh, kamu argumennya putar-putar dari tadi, mutar-mutar. Apa yang mutar? Apa yang mutar? Coba kamu jelasin saya dong. Apa yang mutar coba? Masalah ketuhanan dari tadi, masalah deno, masalah ini, masab itu doang. Ya terus yang muter yang apa?
Yang mana itu yang udah muter? 3 kali putaran, kamu bahasnya itu aja. Kalau 3 kali ya kamu, karena kamu bahasnya itu toh. Kamu nggak punya pengetahuan Lah, makanya apa-apa. Itu kan saya masalah bilang, kamu. biar Pertanyaan saya sejak awal mutar-mutar, Oh, biar kamu nggak putar. bukan Nur Muhammad, lagi bukan nih, batu sampai hitam, kapan bukan nih? arsy Allah, bukan kalam nasib, bukan nama Allah. Ini kekal, ini sama-sama Loh, kekal. Kalau Tuhan ada yang itu selain Allah tapi adalah- kekal. Loh, Tuhan itu adalah batu menurut Mazmur, gimana sih? Ustaz bisa menghapus dosa habis. Habisnya, sedangkan yang menghapus dosa adalah- hanya Allah Tuhan katanya. adalah- Lain kalau itu Iya, namanya kan pelindung, Tuhan adalah gunung beda, batuku. Tuhan beda. adalah Kalau gunung di situ batuku, antropomorfis, tapi kalau batu hajar aswad benar-benar menghapus dosa habis-habisnya. Loh, Yesus juga batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu lain, itu bicara tentang bagaimana dia Mesias. Nah, Itu kalau lain, itu itu baru ditolak lain. Kalau sebagai itu baru batu, lain, kan? sebagai pondasi dari gereja, karena gereja pondasinya adalah Kristus. Makanya Kristus yang dibuang artinya apa? Mereka menolak Mesias. Sesimpel itu, bukan Ya, jadi Yesus batu bukan hajar cuma batu. aswad. Kalau kamu batu beneran, Demian, kamu batu beneran. Nggak nyampe logikamu, nggak nyampe orang Islam kok. Kalau gini bro, Ya, diam, giliran. Nanti satu-satu, Dek. Dek, satu-satu, Dek. Dek, saya terlalu mudah untuk menjawab pertanyaanmu itu dari tadi. Putaran lagi gitu loh, dari tadi mutar-mutar. Gak usah ketakutan, kita main panjang aja. Kok udah takut sih kamu? Atau kamu mau minta berapa putaran? Atau udah nangis? Panjang, tapi lu muter-muter dari tadi gitu loh. Gak ada yang muter, yang mana, Demian? Saya jawab. Saya jawab terus dari tadi. Kamu gak ada jawab Nggak ada, apa-apa. kamu nggak jawab, kamu ngeles Yang doang. mana yang nggak saya jawab coba? Yang mana? Yang mana? Yang di mana para nabi nyembah Yesus, kasih ayatnya. Loh, saya sudah jawab tadi. Cuman kamu menolak jawaban saya. Perjanjian baru. Loh, saya jawab bahwa Yesus itu, Yesus Kristus sebagai Mesias sang sabda itu sifatnya misteri, baru Iya, diungkapkan di kasih ayatnya perjanjian para baru. nabi nyembah Loh, Mesias, kamu tuh kasih gak ayatnya punya para nabi argumentasi, narasimu cuman itu tok, Demian, dari tadi kualitasmu gak ada. Lah, karena kamu gak emang ngerti kamu tentang nggak bisa Mesias. jawab, makanya saya ulangi. Mesias dikatakan Immanuel, Allah beserta kita, makanya dia Allah sejati. Sejak kapan Mesias itu dijadikan sebagai Tuhan? Mesias itu Tuhan, makanya turun dari awan-awan dikatakan Oke, gitu. kasih ayatnya perjanjian lama. Kasih ayatnya. Mesias adalah Tuhan. Oke. Mesias Saya itu tunjukkan. disebut Saya tunjukkan sebagai tadi logikamu aja udah hancur tadi di Daniel 7 ayat 13. Oke, kalau Tadi Mesias itu kalau adalah bukan Tuhan, kalau- malaikat, betul atau tidak? Kalau Mesias adalah Tuhan. Demian, betul atau tidak? Kores Mesias. Kalau Daniel 7 ayat 13 itu hanya ada 2 pilihan. Kalau dia nggak Kalau- bukan tuh, kalau dia Oke. Tuhan, kalau dia bukan Tuhan berarti dia malaikat, betul? Yang turun dari awan-awan. Kalau Mesias adalah Tuhan, maka Kores adalah Tuhan karena Kores juga Mesias. Ini pakai waktu lagi aja. Dari mana? Kalau Kores mau itu cerah, Tuhan. kalau mau Jadi cerah, bedanya ya antara Mesias Lah, dikatakan Kores itu imam, Mesias, raja, dan kau nabi bilang dikatakan Mesias, Mesias. Tuhan. Tetapi Mesias yang dinantikan itu adalah Hamasiah. Itu yang memiliki ketiga Iya, gelar itu. Manusia itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan, orang dia turun dari awan-awan kok, gimana sih? Tuhan yang dia datang dengan rupa manusia. Pakai waktu. Ah, Jadi botol kita ini, nyaut lagi. Demian ini nggak punya pengetahuan, kosong. Lanjut. Argumentasimu Kalau- nggak bermutu, Bang Dek. Kiamat. Sekarang Iya. waktunya Bang Kiamat. Kalau Oke, nyerah lanjut ya. lambaikan tangan, kalau nyerah lambaikan tangan. Lanjut daripada saut menyaut nggak pakai waktu, susah dengerin. Iya, makanya jadi nggak sampai Anda kepada Nah, ilmu. waktunya- Kok saya waktunya mulai. baca dokumen banyak sekali. Saya closing aja ya. Saya closing aja ya. Udah langsung nangis, dia langsung kabur. Ini gimana ilmu Anda ini? Poin lu tanggung. Lu mutar-mutar, Gak ada, saya mutar-mutar. Kamu argumentasikan dong. Mutar-mutarnya Ya udah, oke, seperti berapa putaran apa? lagi? Loh, Lu kok kamu mau cuman ngomong berapa gitu? Itu putaran lagi? anak-anak kalau ngomongnya mutar-mutar itu narasi anak-anak. Apa muternya seperti apa? Argumentasikan dong, dijelasin. Kiamat kamu mutar. Maksud, bro, mau berapa putaran lagi? Kan dari Loh, kalau tadi saya kan cuma bebas. muter argumenmu. Kalau saya bebas. Kalau kamu takut ya silakan. Rungkat teman-teman. Rungkat dia, aduh. Jawab Berapa putaran apa-apa. lagi? Kalau yang namanya diskusi ada waktunya. Saya berapa menit bebas, diskusi. saya bebas. Kamu mintanya berapa? Kalau kamu takut silakan berapa? Berapa, Dek? Oke, Berapa? 2 putaran lagi gimana? 2 putaran, baik. Ini ya lihat nih si Demiannya nih, udah lemes dia debat sama saya. Itu kayak gitu tuh. Ya. Enggak, bukan lemas. Jadi Kalau gini, kamu kan Demian. modal congor. Udah Kalau- dia. kalau Enggak, kau saya kan dari tadi mikrofonnya nunjukin kan data gede. dong. Enggak mungkin.
nggak mungkin saya cuma modal congor, orang juga saksi kali. Yang modal congor itu Anda. Dua putaran lagi ya teman-teman. Anda tadi bilang ortodoks mengatakan 3 Tuhan di dalam Kejadian 18 ayat 1 itu udah ketampar mukamu di awal aja udah langsung ketampar. Dah diam ya kita mulai ya. Oke. Tadi Demian mengatakan Yesus itu direbus ya, ditinja. Ini kan mulut penghujat nih. Padahal Muhammad itu dikatakan masuk neraka, makanya mendoakan Muhammad supaya selamat. Itu di dalam surat 33 ayat 56. Itu kan mendoakan ya Muhammad kiranya keselamatan ada padamu. Itu kan mendoakan terus tuh Islam tuh ketika ini. Kenapa? Nggak mungkin Muhammad ibaratnya nih orang sehat didoakan supaya sembuh, nggak mungkin. Hanya orang sakit yang didoakan sembuh. Makanya Muhammad masuk neraka karena Muhammad itu seorang bajingan. Muhammad ngawini anak kecil, Muhammad ngambil bini orang, Muhammad ngajari perkosa di dalam surah 4 ayat 24. Gak ada satupun Islam yang bisa membantah saya. Kalau ada yang bisa membantah, saya on cam potong leher saya ya, bantah tuh dalil saya ya. Dari awal kamu gak ada yang bisa satupun kamu bantah, adik. Dan yang menarik ini Gitin 57a ini adalah apa? Gitin itu adalah Talmud, dan Talmud ini baru dikarangnya tahun berapa? Tahun 500 Masehi. Bagaimana mungkin si rabi-rabi yang si bajingan itu kemudian bisa mengatakan Yesus di neraka? Abad 6. Pakai akal dong Demian. Jangan mentang-mentang Muhammad seorang penjahat kelamin, tukang ngajari perkosa di dalam surah 4 ayat 24, lalu mulutmu kemana-mana ya. Itu Anda nggak punya logika. Ini udah jelas ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kamu bilang di Islam ini jelas Muhammad itu Allah. Tadi udah saya tunjukkan dalilnya. Surah 16 ayat 51 ini hancur nih, dikatakan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah 2 Tuhan, hanyalah Dia. Bagaimana mungkin Allah berbicara bukan aku tapi Dia, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendak saja kamu takut, jadi takutnya kepada Allah seperti orang-orangan sawah, tetapi menyembahnya kepada Dia Tuhannya Allah ya. Bahkan di dalam surah Al-Hadid ini hancur akidah Islam. Secara bahasa aja udah nggak sesuai logika. Dia sama aku, dianya itu bukan Allah, akunya Allah. Ini hancur ya. Nih surah 57 ayat 3 dikatakan Dialah yang awal, jadi bukan aku. Kalau Yesus mengatakan akulah yang awal yang akhir, tapi kalau di Islam Allahnya bukan ngomong akulah yang awal. Rubah Demian rubah nih, jangan huwa, rubah aja jadi ana, akulah, biar aku yang awal yang akhir, yang zahir dan batil dan seterusnya. Jadi di sini udah hancur akidah Islam karena Dia ini merujuk kepada siapa? Nanti dikatakan kepada, bisa kepada. Waktunya 2 menit 30, tadi 37 ya. Report. Siapa lagi yang report? Jangan report lagi lah teman-teman. Aku baru itu sekali. Ya, karena dianya menghujat gitu loh. Kan kita nggak bahas masalah ini, kita bahas masalah ketuhanan. Astaga, parah ya teman-teman lu. Kayak anak kecil. Lagi akunku satu lagi nih. Nggak siap terima kebenaran loh kalian itu kan diceritakan ya, itu fakta semua. Bukan masalah nggak siap kan, yang dibahas masalah ketuhanan, tapi yang dibahas masalah kelamin. Kelamin kan gak nyambung. Mata loh. Lu hidupin lah dulu yang lu yakini sekarang, baca rapi-rapi. Dia tadi nunjukin data. Naikin Billy dong. Ah, nggak usah naikin Billy. Itu beda pembahasan, nggak usah naikin Billy. Lu tanggung jawab aja sama apa yang kau yakini. Kalau kiamat dia naik lagi, kalau kiamat dia naik lagi, kayaknya saya closing aja dah. Oke. Ya memang lu closing karena lu sudah 388k koin lo. Kalau memang ya oke, saya closing aja bro ya. Nanti kalau kiamat mau naik closing juga nggak apa-apa. Oke. Udah biarin aja lah turun. Iya, jadi gini, kenapa saya ini aku masih belum beres. Jangan dipotong dulu, Dek. Jangan dipotong ya. Udah langsung panik aja kamu, nggak bisa jawab apa-apa. Mau di mana nih waktunya kita upload teman-teman? Apa biar di 38 berarti 22 menit. Oke, siap. Ya. Mau mulai, Bang? Mulai ya? Ya, oke. Jadi Allah itu bukan Tuhan, terbukti dari apa? Terbukti dari hukum Yahudi bahwa sunat itu hanya laki-laki. Tapi dalam ajaran Islam semua mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semua ngajari sunat perempuan. Bahkan Syafi'i mewajibkan sunat perempuan. Nih lihat nih, hukum khitan perempuan.
Ini saya langsung nunjukkan dari dosen loh, dari Syariah Raden. Nah, menurut ilmu kedokteran, sunat perempuan ini bikin cacat. Karena ini adalah apa? Adalah mutilasi. Menurut ilmu kedokteran terbukti. Allah nggak paham ilmu kedokteran. Dan di dalam Yosua 5 ayat 3-4, sunat itu hanya laki-laki. Tunjukkan saya ada data dari keyahudian sunat perempuan. Habis waktu. Udah habis waktunya. Ya, silakan penyembah Allah palsu, silakan. Iya, pembahasan kita masalah ketuhanan, tapi dia nanya masalah sunat, kan gak nyambung sama sekali. Kenapa saya mau mengakhiri diskusi? Karena dia bahasnya gak sesuai dengan tema. Dia bahasnya itu penghujatan semuanya. Yang pertama, Muhammad bajingan. Demian, lu udah mau masuk atau belum nih? Lu mau narasi atau mau ngomel? Ayo. Kamu tadi bilang Tuhan Yesus itu di dalam neraka direbus dengan kotoran. Itu kan kamu udah penghujatan pakai data abad kelima. Oke. Abad kelima, abad ke-6. Kenapa aja kamu kurang ajar? Muhammadmu memang bajingan kok. Fakta itu Muhammad bajingan. Gantian. Tadi saya ngutip Markus 3 dan juga Gitin itu karena saya balas kamu yang duluan. Dari awal saya tuh nggak menghujat, kamu yang duluan menghujat. Saya itu paling anti kalau diskusi itu saling hujat gitu. Bahkan tema kita masalah ketuhanan. Tapi yang dibahas itu apa namanya, cabul, penjahat kelamin kan gak sesuai gitu bro. Semakin kamu menghujat Islam, semakin banyak yang mualaf. Faktanya seperti itu. Apakah Yesus ngajarin kamu untuk menghujat? Kan enggak. Yesus kan ngajarin kasihilah musuhmu, tapi kan kamu kan menghujat tiap hari. Kalau ortodoks itu kan kebanyakan melahirkan debater-debater penghujat seperti kiamat, kemudian Agatha dan lain-lain. Kan faktanya seperti itu. Apologi itu kan defense, membela. Tapi kalau kamu kan gak membela, kamu kan menghujat bro. Kalau diskusi model menghujat ngapain? Dari tadi saya cuma fokus masalah ketuhanan, masalah Tritunggal. Tapi kamu larinya masalah cabul, masalah hadis, masalah Allah itu begini, kan gak nyambung diskusinya. Jadi buat apa saya diskusi kalau cuma saling hujat? Di dalam Islam dikatakan apa? Tidak ada dalam paksaan dalam agama. Kemudian agamamu, agamaku. Jadi kalau saya anti penghujatan bro. Kalau mau diskusi. Kalau misalkan diskusinya baik-baik aja, ngapain saya nggak mau lanjutin? Tapi masalahnya kan kamu menghujat dari tadi. Jadi mood debat saya udah nggak ada lagi. Saya tanya tentang Tritunggal juga, kamu nggak jawab. Tritunggal siapa yang benar antara Katolik, Protestan sama Ortodoks? Yang benar yang mana? Nggak dijawab. Masalah apakah Tritunggal ada di dalam Alkitab? Nggak dijawab juga. Tapi kamu bahasnya tentang masalah cabul lah, masalah apa, nggak nyambung bro. Jadi nggak apple to apple, nggak ada gunanya diskusi kalau cuma saling hujat. Kita nggak mengedukasi orang. Ini curhat kan ya? Kamu kan beragama. Ini curhat. Demian, lu lagi curhat. Terus Nah, ini kan closing kita. Dia tuh. Di closing. Oh, mau closing aja. Jadi ngapain kita beragama kalau akhlak kita, kau kan bilang Islam tuh akhlaknya begini, Muhammad akhlaknya begini. Wah, kamu ngaca nggak akhlak kamu itu loh? Kamu ngaca nggak sih? Kan Yesus bilang kau melihat kesalahan di mata saudaramu, tapi kesalahan di matamu sendiri kamu nggak tahu. Kamu kan nggak pernah ngaca gitu loh. Kau bilang orang lain gini, kamu sendiri kelakuannya kayak ini, kayak binatang. Kau suka hujat-hujatuan orang lain, kan gitu. Kau usah kayak gitulah kawan. Kalau mau diskusi ya diskusi secara sehat. Tapi saya tahu kau nggak bisa jawab pertanyaan saya. Makanya kau balas dengan apa? Balas dengan hujatan gitu loh. Kan itu aja. Jadi ini closing statement dari saya. Semoga kawan-kawan yang mendengarkan saya, semoga makin banyak lah yang mualaf, gitu aja sih. Sudah? Ya, suara saya masih ada? Sudah.